Akhirnya yang kita tunggu-tunggu dimulai juga. Pembawa acara menyampaikan kompetisi kali ini temanya adalah membuat dagger. Mereka diberi waktu 3 jam untuk membuatnya dan yang terbaik akan memenangkan kompetisi ini. Grit dan Erina mulai kompetisi itu. Namun Erina masih ragu dengan kesulitan misi ini karena tertulis unknown, yang berarti musuhnya yaitu Grit masih belum diketahui kemampuannya seperti apa. Rencana Erina sangatlah simpel. Dia akan menduplikasi skill milik Grit pada saat memasuki tahap pembuatan. Jika 2 orang membuat item dengan kemampuan yang sama, berarti orang yang paling beruntung yang akan memenangkan ini. Jadi kesempatannya 50-50. Namun ketika Erina melihat Grit, dia kaget karena Grit sudah mulai menempa materialnya. Karena panik, Erina mengeluarkan item epic, Blast Blacksmith Hammer, sebuah item yang dapat meningkatkan kemungkinan pembuatan item rare dan epic. Namun item itu tidak berguna jika tidak memiliki skill yang mumpuni. Maka dari itu Erina mencoba skill duplikasinya ke Grit. Sayangnya ternyata skillnya gagal. Skillnya gagal karena level skillnya terlalu rendah. Padahal selama ini pada saat level 5 dia bisa menduplikasi skill blacksmith tingkat tinggi. Erina berpikir kalau kemungkinan Grit adalah master blacksmith atau dia juga memiliki job epic. Yang dia tahu job epic sekarang dipegang oleh 3 player aja. Nggak tahu aja dia boy kalau jobnya Grit tingkat legendaris. Karena panik, Erina menyuruh Rabbit mengubah sedikit peraturannya. Dia meminta untuk memasukkan mentor Grit, Pak Tua Khan, masuk dalam kompetisi, yang artinya sekarang adalah 2 versus 1. Ternyata tujuan memasukkan Pak Tua adalah untuk menduplikasi skill blacksmith tingkat tinggi miliknya. Sorak-sorai kepada Erina menggema di seluruh penjuru arena kompetisi itu. Sampai saat ini Erina masih meremehkan Grit, dan dia masih berharap kepada keberuntungan menghampirinya. Grit menggunakan skill kesabaran blacksmith legendaris untuk meningkatkan ketangkasannya 200% selama 1 jam, sehingga dia bisa sangat fokus dalam pembuatan dagger itu, dan menggunakan skill napas blacksmith legendaris yang menyebabkan stat dalam senjata itu meningkat drastis. Rabbit mengamati dari kejauhan dan dia shock karena sesuatu. Setelah itu Grit dan Pak Tua terlihat senang sekali saat akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ternyata masih ada material yang belum mereka gunakan. Material mahal seharga 10 gold, tanduk Minotaur. Di saat yang bersamaan ternyata dagger yang dibuat oleh Erina sudah jadi. Dagger dengan bilah berwarna ungu dan pegangan berwarna kuning keemasan. Ketika spesifikasinya diumumkan, dagger itu bernama Dagger of Bewitchment. Equipment tingkat epic dengan attack power 122 sampai 127 dan tambahan attack speed 8%. Tidak hanya itu, dagger itu juga menambah 200 AGI dan 30 INT. Namun pengumuman itu tidak menggoyahkan Grit sama sekali. Dia juga sudah mau menyelesaikan daggernya dengan material tanduk Minotaur. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba para penjaga mendobrak pintu arena dan masuk begitu saja. Mereka ternyata lari menuju Grit dan menyebut Grit sebagai pendosa. Mereka mendapatkan informasi dari Huroi yang saat ini sedang dipenjara mengenai kerjasamanya dengan Grit. Setelah keributan itu, Grit akhirnya ditangkap oleh penjaga. Pak Tua juga memprotes hal itu. Ternyata ini sudah direncanakan oleh Valmont ketika dia melihat dagger yang dibuat oleh Grit. Rabbit juga melihat dagger yang dibuat oleh Grit ini adalah item yang luar biasa, yang bahkan Erina tidak bisa tandingi. Selain itu, perusahaan Mero juga tidak ingin kehilangan kepemilikan workshop blacksmith milik Pak Tua. Erina juga mengakui kalau dagger buatan Grit sangatlah tidak masuk akal. Namun karena Grit diseret oleh penjaga dan dukungan semua berpihak ke Erina, maka dari itu dia bisa menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Rabbit menatap Erina dan dengan tenang berkata bahwa tentu saja dia akan menepati janjinya. Tak lama kemudian, sebuah jendela sistem muncul di depan Erina. Tandanya, quest yang ia jalankan telah selesai. Ia menerima emas dan juga sebuah gelar sebagai hadiah. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan skill dadu. Erina pun berpikir bahwa semua hadiah itu cukup berguna. Tapi kenapa semuanya tentang keberuntungan? Meskipun begitu, ia mengakui ini masih lebih baik dibandingkan dengan quest yang gagal sebelumnya.
Erina memandang pria itu lalu berkata, pria itu tampaknya tidak melakukan sesuatu yang pantas untuk ditangkap. Rabbit itu hanya menjawab dengan ringan bahwa semua itu sudah berlalu, jadi nggak perlu diingat lagi. Erina mengernyit, merasa bahwa kepribadiannya cukup menyebalkan. Namun ada rasa penasaran dalam dirinya, siapa sebenarnya pria itu? Rabbit memalingkan wajah dan berkata bahwa pria itu mungkin sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan seorang biasa di kompetisi blacksmith. Skill Erina memang buruk, tapi gerakannya sangat mirip dengan Han. Mungkinkah ia memiliki kemampuan meniru? Erina pun mengernyit bertanya-tanya apakah NPC ini benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Rabbit melangkah maju dan dengan tegas ia berkata bahwa suatu hari nanti perusahaan Mero akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Karena itu dia ingin meninggalkan perusahaan dan mencari jalan lain menuju kesuksesan. Rabbit mengernyit dan berkata bahwa workshop Khan bisa membuka jalan itu untuknya. Semua itu berkat skill milik Grit. Rabbit menambahkan bahwa begitu dia memiliki koneksi dan sumber daya yang cukup, skillnya aja udah bisa bersaing dengan perusahaan menengah, bahkan besar. Erina terkejut mendengarnya dan dalam hatinya berpikir bahkan pedagang terbaik dari Bega saja hanya memiliki perusahaan kecil saat ini. Apakah Grit benar-benar sehebat itu? Rabbit lalu menatap Erina dan dengan nada serius berkata bahwa ia memiliki sebuah usulan. Maukah Erina membantunya menyelamatkan pria ini? Erina menatapnya dengan penuh keterkejutan. Apakah ini sebuah quest? Dan benar saja, sebuah jendela sistem muncul di depan Erina. Misinya menyelamatkan sang pahlawan dan menghancurkan perusahaan Mero. Apakah ia ingin menerimanya? Erina tersenyum, dalam benaknya ia berpikir bahwa begitu Grit muncul, Erina langsung mendapatkan gelar dan juga quest peringkat S. Dia berkata bahwa dia hanya perlu membantu mereka. Lalu terdengar suara pria yang bertanya apakah semua orang sudah menerima bagian mereka. Ia membagikan senjata kepada semua orang dan berkata bahwa karena sang pahlawan telah ditangkap, mereka harus mulai bertindak sekarang juga. Han mengucapkan terima kasih pada semuanya dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa membebankan semua ini pada Grit dan Huroi saja. Semua orang mengangkat senjata tinggi-tinggi dan meneriakkan tekad mereka. Kali ini mereka akan melindungi masa depan mereka sendiri. Mereka akan meraih kebebasan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun tiba-tiba, sebuah panah menancap di punggung salah satu dari mereka. Falmon masuk ke dalam workshop dan berkata bahwa dia tahu tentang pemberontakan yang sedang mereka rencanakan. Han menatapnya tajam dan berkata bahwa Falmon bukan hanya memalsukan hasil kompetisi, tapi sekarang juga ingin mengambil seluruh desa untuk dirinya sendiri. Apakah dia takut akan murka rakyat? Falmon menatap sang satria lalu bertanya dengan nada sinis, apa nama dari semua ini? Baginya seorang tuan tak seharusnya merasa takut. Ia mengangguk dan memerintahkan untuk menekan pemberontakan ini sekarang juga. Dengan senyum tipis dia berkata, tinggalkan saja workshop ini dan menyerahlah. Dia hanya ingin segera beristirahat. Tapi Han mengernyit dan dengan marah berkata bahwa mereka adalah iblis. Para penjaga pun maju mendekat ketika perintah dikeluarkan untuk menangkap pemimpin pemberontak. Beberapa waktu berlalu, Huroi duduk di lantai dan mulai bertanya-tanya, di mana dirinya sekarang? Sudah berapa hari berlalu? Dengan mata tertutup, dia memohon dalam hati agar seseorang melepaskannya. Suara wanita terdengar mengatakan bahwa Huroi terlalu tidak stabil. Jika ini terus berlanjut, mereka nggak akan dapat menjamin keselamatan Alun Batar. Wanita itu mengernyit dan memperingatkan bahwa jika mereka tidak segera mengeluarkannya, situasi bisa lepas kendali. Park Eun-hyuk menunduk dan berkata bahwa di dunia nyata sudah beberapa jam berlalu. Sekarang mereka harus fokus membantu Huroi menyelesaikan questnya. Namun salah satu asisten memperingatkan bahwa ini terlalu berbahaya. Penyelamat potensial mereka, Grit, sudah ditangkap. Atau apakah Park Eun-hyuk ingin mempertaruhkan nasib perusahaan pada seorang pemain seperti dia? Pria itu hanya menatapnya dan berkata bahwa peluang bertahan hidupnya sekarang hanya beberapa persen saja. Grit berjalan menuruni tangga.
Ia mengatakan bahwa karena penangkapannya, ia justru menjadi lebih dekat dengan Huroi. Masih ada harapan. Ia menunduk dan dalam hatinya berpikir bahwa bahkan dalam situasi yang tampak mustahil kayak gini, ia merasa sesuatu harus terjadi. Ia tahu mungkin dirinya hanya pemain level rendah yang sangat rakus, tapi kegigihannya itu patut dihargai. Manajer memandangi layar dan berpikir bahwa dia pasti akan melakukan sesuatu. Grit menatap lurus ke depan dan berkata bahwa hanya tersisa beberapa jam. Mereka harus memberinya satu kesempatan terakhir. Di penjara Kastil Winston, seseorang berteriak menyuruh Grit bicara siapa yang telah ia hubungi. Grit menatapnya bingung. "Apa maksud kalian?" tanyanya. Seseorang kesatria membanting meja dan mengancam kalau dia nggak bicara, mereka akan membunuhnya. Grit hanya menggeram dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mereka boleh membunuhnya kalau memang mau. Ia mengernyit lalu berkata bahwa mereka yang berkuasa di sini kan? Bunuh saja. Atau apa mereka terlalu lemah? Dalam hatinya, Grit mikir gimana pun caranya dia harus meninggoy. Jika dia tetap menjadi tahanan dan kalah dalam kompetisi, Han gak akan sanggup menanggung rasa sakit kehilangan workshopnya. Tapi jika pria itu membunuhnya, dia bisa terlahir kembali dan kembali kepada Han. Grit mengernyit saat seorang prajurit muncul dari belakang. Dia menyuruh Leo untuk tenang. Dia tahu orang seperti Grit memiliki tubuh yang abadi. Grit menatapnya dengan terkejut. Prajurit itu cuma berkata, masukkan dia ke penjara saja. Nanti dia akan bicara segalanya. Tapi Grit berpikir, ini buruk. Jika dia di penjara, Han dalam bahaya. Dan lebih dari itu, di dalam penjara dia nggak bisa main game. Di dalam penjara yang gelap dan lembab itu, Grit menatap tajam ke arah penjaga. Dalam pikirannya, satu tekad telah tumbuh. Ia akan mengatakan semuanya, asalkan sumbat di mulutnya dilepas. Dan mereka meminta maaf kepada mentornya. Tapi dunia ini terlalu keras untuk keadilan semacam itu. Sang prajurit hanya memalingkan wajah dan memerintahkan agar Grit tak dilepaskan sampai ia mulai bekerja sama. Pintu sel menutup keras, menampar udara dingin dengan suara yang menghantam hati. Namun di dalam dadanya, Grit merasa ia telah siap. Ia bergumam pelan, menatap penjaga dengan tatapan penuh dendam. Tapi si penjaga hanya membalas dengan ejekan dingin. Jika ingin keluar, katakan semuanya. Namun saat sistem tiba-tiba memunculkan jendela, sebuah misi bertajuk Apostle of Justice. Alis sang pahlawan mengernyit. Dia merasa seolah pernah melihat hadiah-hadiah itu sebelumnya. Ya, ini adalah quest yang pernah diperlihatkan kepadanya. Namun sungguh mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu yang hanya tinggal beberapa jam. Hukuman bila gagal terlalu kejam. Betapa bodohnya misi ini. Ia gak akan pernah menerimanya jika saja ia punya pilihan. Tetapi sistem berkata lain. Misi ini gak bisa ditolak. Maka dengan perasaan tertindih beban nasib, Grit menerimanya. Ia menangis dalam hati. Mengapa hidup selalu menjatuhkan beban seperti ini kepadanya? Waktu berlalu tanpa ampun. Tak ada seorang pun yang datang menolong. Kesepian menjeratnya. Harapan menguap dari pori-porinya. Ia menghantamkan kepala ke dinding, penuh frustasi. Selama 20 tahun hidupnya, ia tidak pernah meraih puncak Ascent. Seharusnya ia tahu bahwa di balik job legendaris yang diimpikannya tersembunyi penderitaan. Ia menangis lagi, merasakan bahwa Dewi Keberuntungan telah memalingkan wajahnya. Lalu sebuah suara menyentuh keheningan itu. Seseorang memanggil namanya dengan mata membesar. Ia mengintip dari balik jeruji. Suara itu ia mengenalnya. Tapi mengapa gadis itu ada di sini? Apa artinya semua ini? Namun saat itu ia adalah satu-satunya harapannya. Gadis itu Yupemina, berjalan mencari dirinya. Ia mengerutkan dahi ketika melihat Grit dengan pandangan menyeramkan. Tapi senyum gadis itu menghapus ketakutan. Tunggu sebentar, aku akan membebaskanmu. Ia tersenyum penuh keyakinan. Lalu ia mengeluarkan sebuah belati. Ini milikmu, ujarnya. Grit menatapnya, tercengang. Begitu luar biasa, belati itu memang miliknya. Dan senyum Yupemina menjelaskan bahwa ia bukan sekedar anak kecil. Ia adalah gadis cerdas berhati hangat.
Namun tiba-tiba gadis itu mengajukan syarat. Ia ingin dibuatkan bola sihir yang bisa menyimpan sebanyak mungkin mantra. Grid mengernyit, bola itu adalah item magis. Mengapa dia memintanya kepadanya? Ia belum pernah membuat yang seperti itu. Tapi apa boleh buat? Ia mengangguk. Baiklah, gak masalah, ia akan coba. Eupemina mengangkat jari, menegaskan jangan pernah memanggilnya anak kecil lagi. Ia punya nama, Erina. Keringat dingin menetes dari wajah Grid. Dalam hati ia bertanya, mungkinkah nama itu cuma alias? Tapi berapa banyak syarat yang harus ia penuhi? Ia mencabut sumbat dari mulutnya, merasa seolah baru saja terlahir kembali. Ia mengambil belati dari tangannya, tapi ia tak bisa menahan pertanyaan, mengapa kau menyelamatkanku? Bagaimana bisa seorang blacksmith masuk ke tempat ini? Erina tersenyum, ia bukanlah blacksmith. Ia adalah pemilik hidden class, duplicator, job rahasia yang menyalin kemampuan Khan dalam kompetisi. Grid terkejut, hanya 3 orang yang punya job tersembunyi. Apakah dia salah satunya? Gadis itu hanya tersenyum ketika Grid bertanya mengapa ia membocorkan rahasianya. Dulu ia menyembunyikan diri di balik jubah, tapi sekarang keadaan telah berubah. Mereka adalah partner. Ia bahkan tahu bahwa Grid juga memiliki job tersembunyi. Seenggaknya dengan peringkat unik, Grid terpana. Bagaimana dia tahu semua ini? Dalam hati ia bertanya-tanya, mungkinkah gadis ini menyukainya? Tapi ia tahu ia menyukai perempuan dengan lekuk tubuh menggoda, bukan anak kecil. Namun gadis itu hanya tertawa. Ia bilang ia lebih suka saat Grid masih disumbat. Erina mengerutkan dahi. Ia belum tahu apa jobnya, tapi ia tahu satu hal, Grid harus bertarung dengan segenap jiwa. Di depan mereka berdiri satu pasukan penuh. Grid menggigil, gimana bisa sebanyak itu? Apa ini seluruh pasukan? Erina hanya mengangguk santai. Ia sudah mengalahkan banyak dari mereka, tapi sekarang ia butuh bantuannya. Ia menatap belatinya, satu-satunya senjata yang dimilikinya, tapi sistem kembali muncul. Belati ini sempurna, dengan rating unik. Ia tercengang, tapi sistem berkata lebih jauh. Karena ia belum memenuhi syarat penggunaannya, ada penalti. Serangan turun 30%, efek hanya separuh. Hatinya perih, sebagai penciptanya menerima hukuman adalah siksaan. Erina menatapnya, apakah job aslinya seorang assassin? Tapi ia juga ahli tempa. Gimana bisa? Grid sendiri bingung. Tapi melihat wajah bingung Erina yang menggemaskan, hatinya mencair sejenak. Saat mereka hendak melangkah, sebuah serangan datang. Grid menghindar. Dalam hati ia menggerutu, gadis ini benar-benar nakal. Kenapa nggak bisa mengantisipasi ini? Dengan satu hembusan angin, ia melontarkan serangan. Seorang tentara terlempar. Erina bertepuk tangan kagum. Tapi saat Grid bertanya apakah dia hanya akan menonton, gadis itu mengangkat tangan. Tujuannya hanya membebaskannya, itu aja. Ia mengeluh, skill sihirnya terlalu mahal. Grid menggertakkan gigi. Gak bisakah dia jangan serakah dalam situasi seperti ini? Sistem kembali muncul. Hanya 1 jam 1 menit tersisa untuk menyelesaikan misi. Tidak cukup, ia tidak punya waktu. Tapi ada satu hal lagi. Masih ada 1 orang lagi yang harus diselamatkan. Erina menatapnya. Siapa? Ia menjawab, ia hanya bertemu pria itu sekali. Ia tidak tahu banyak. Erina menghela napas. Ia tidak mau menyia-nyiakan waktunya untuk orang asing, terlalu merepotkan. Grid mengerutkan dahi. Ia juga tidak mau terlibat sejauh ini, tapi dia harus. Gadis ini harus mendengarkannya. Tapi gadis itu mulai memancarkan energi. Matanya bersinar seperti iblis. Ia mengingatkannya dengan suara berat. Ia sudah bilang, jangan pernah memanggil anak kecil. Sebuah tombak kehancuran meluncur dari tangannya. Ledakan mengguncang puluhan prajurit musnah. Yang tersisa berteriak ketakutan. Gadis itu sangat berbahaya. Grid terpana, bagaimana bisa dia menciptakan sihir sekuat itu tanpa persiapan. Erina tersenyum, kali ini ia akan menutup mata. Mereka harus menyelamatkan seseorang. Tapi ia akan senang jika Grid gak pernah memanggilnya anak kecil lagi. Grid menatap tanah, tubuhnya gemetar. Ia sadar ia telah melakukan dosa yang sangat besar.
Di lorong sunyi yang seakan tidak berujung, Grid menatap Erina dengan raut bingung. Dalam hatinya, ia bertanya, sampai kapan mereka akan berjalan menuruni lorong gelap ini? Bukankah lantai ketiga seharusnya menjadi yang terakhir? Erina hanya menatap ke depan dan menjawab bahwa mereka harus terus melangkah hingga lantai keempat. Grid sempat menoleh, mempertanyakan kepastian itu. Bagaimana jika Huroi sebenarnya berada di atas? Namun gak lama jendela sistem muncul di hadapannya. Waktu yang tersisa untuk menyelesaikan misi hanya tinggal 1 jam dan beberapa menit saja. Erina dengan tenangnya menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa lantai pertama dan kedua saat mencari Grid. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia meminta Grid untuk percaya, karena orang yang memberitahunya tentang lantai keempat bisa dipercaya. Mereka pun melangkah keluar menuju aula yang luas, penuh bayangan. Grid menengok ke belakang ketika mendengar suara teriakan seseorang mengatakan mereka telah turun ke bawah dan akan segera menyusul. Tanpa pikir panjang, Grid berlari lebih dulu, mengajak Erina memeriksa jalan di depannya. Erina menghentikan langkahnya dan menatap sebuah bunga indah yang tumbuh di antara reruntuhan yang suram. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu cantik bisa tumbuh di tempat segelap ini? Grid memicingkan mata, meminta Erina untuk berhenti. Ia menyadari bahwa bunga itu adalah bagian dari jebakan yang terhubung dengan bunga lainnya. Untungnya semua jebakan ini masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Asal hati-hati, mereka tak akan terkena. Sebuah bilah tajam tiba-tiba melesat melewati Grid, membuatnya menoleh cepat. Erina malah terkekeh, seolah itu hal biasa. Grid hanya bisa mengeluh dalam hati, gimana bisa gadis ini begitu ceroboh. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh di belakangnya. Erina mengeluh bahwa ia lapar. Grid menghela napas pasrah. Gadis ini memang sulit ditebak. Ketika Erina menunjuk ke bunga lain, sebuah ledakan mengguncang tempat itu. Grid terduduk, berteriak agar Erina berhenti bertindak sembarangan. Sudah berapa kali ia katakan semua bunga ini adalah jebakan. Namun Erina membalas bahwa mereka memang perlu mengaktifkan jebakan ini demi keselamatan ketika keluar nanti. Bila Grid sendiri tidak tahu, lalu mengapa ia harus mendengarkannya? Tak lama suara langkah berat mendekat. Tentara-tentara bersenjata muncul dari kegelapan. Salah satu dari mereka berteriak bahwa mereka telah ditemukan. Erina menoleh dan menanyakan apa yang akan dilakukan Grid. Tanpa ragu, Grid menjawab bahwa ia akan mencari Huroi. Ia tidak punya baju zirah, jadi tak akan berguna dalam pertempuran. Tugas menahan para tentara itu ia serahkan pada Erina. Gadis itu hanya bisa mendesah dan berkata betapa egoisnya pria itu. Grid menjelaskan bahwa menggunakan sihir api di tempat tertutup akan membakar mereka semua. Jadi Erina hanya perlu bertahan sampai ia kembali. Grid pun berlari, dalam pikirannya bergema satu hal. Erina adalah seorang duplikator. Itu berarti dia bisa menyalin kemampuan orang lain. Biasanya sihir tingkat tinggi butuh waktu lama untuk diaktifkan, tapi Erina bisa menggunakannya seketika. Ini memang curang, tapi berkat itu Grid tidak perlu mencemaskan para tentara. Erina melontarkan sihir napas Ratu Es, namun para tentara masih bergerak. Ia mengeluh bahwa sihir api dengan efek area lebih efektif, tapi bisa menghancurkan seluruh dungeon. Untungnya, ia masih memiliki beberapa sisa skill dari misi bersama Pyro. Ia tak akan kalah dari manusia biasa. Namun masalahnya bukan pada jumlah musuh, melainkan tak adanya 5 ksatria Winston di antara mereka. Salah satu prajurit menyadari ada yang melarikan diri dan menyuruh sebagian pasukan mengejarnya. Mendadak, sebilah pedang cahaya menyerang mereka. Seorang ksatria berseru, kagum akan kekuatan Erina. Tapi gadis itu mulai merasa khawatir. Sihirnya tersisa sedikit, dan ia tak akan mampu menahan serangan lebih lama. Sementara itu, Huroi berteriak dalam kesakitan. Hampir 50 jam telah berlalu di dunia nyata. Ia memohon agar ada yang menyelamatkannya. Grid menoleh, mengenali suara itu. Ia tahu ini semua terjadi karena dirinya. Huroi menderita karenanya. Ia harus menyelamatkannya. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, seseorang berambut pirang muncul di hadapannya. Leo menatap Grid tajam. Ia tahu Grid akan melarikan diri dari penjara. Jika Grid punya hubungan dengan Huroi, maka ia harus tahu mengapa Huroi ada di sana.
Grid cuma tersenyum. Ksatria Winston adalah pejuang level tinggi. Ini akan jadi pertarungan sulit. Tapi semua orang yang ditemuinya sejauh ini hanya bisa menggonggong. Akhirnya ia menghadapi seseorang yang benar-benar punya taring. Pertarungan pun dimulai. Jendela sistem muncul. Dalam 20 detik ke depan, kekuatan, kecepatan serangan, dan kelincahan Grid meningkat drastis. Grid tahu ia harus memberikan segalanya. Saat Leo menyerang dengan kecepatan luar biasa, Grid terhempas. Tanpa skill fast movement, ia pasti sudah kalah. Leo merasa dihina oleh seorang blacksmith, dan kini akan bertarung dengan segenap kekuatannya. Leo menyerang menggunakan pedangnya yang mengeluarkan api. Serangan tersebut, Leo membuat Grid terpental. Darahnya mengucur deras. Jendela sistem muncul. Grid menerima 17.300 damage. HP-nya mencapai titik minimum. Namun skill legenda tak mudah meninggoy aktif. Ia tak bisa diserang selama beberapa detik. Ia segera meminum ramuan penyembuh, lalu bertanya bagaimana ia masih bisa bertahan. Leo berdiri terhuyung. Ternyata efek api dari pedangnya membuatnya meledak sendiri. Ledakan debu membungkus tubuhnya. Grid teringat kata-kata Erina tentang sihir api. Apa yang barusan terjadi? Apakah ini benar-benar efek dari ledakan debu? Leo bingung, bertanya apa yang telah dilakukan Grid padanya. Grid hanya menyeka keringat, menyebutnya sebagai perbedaan kemampuan semata. Leo menolak percaya dan dia meninggoy di tempat. Jendela sistem muncul. Grid berhasil mengalahkan Ksatria Winston. Ia menerima gelar pembunuh ksatria dan mendapatkan kunci penjara. Levelnya naik. Sistem memberitahukan bahwa ia kini berada di level 45. Di tempat lain, di dalam sel yang remang, cahaya kecil menyinari tangan Huroi yang lunglai. Ia menutup wajahnya, lalu pintu terbuka. Grid berdiri di sana. Ia sempat berpikir untuk menghajarnya karena terlalu sembrono. Tapi kini ia cuma tersenyum. Huroi tampak sekarat. Jendela sistem muncul. Quest selesai. Huroi menatapnya terkejut. Grid tersenyum, kini ia adalah penyelamatnya. Jendela sistem lain muncul. Huroi menerima job kedua sebagai Apostle of Justice Partner, dan Grid juga menerima gelar Apostle of Justice. Ia bangkit dari lantai, menatap Grid. Bagi Grid, tak penting siapa yang menyelamatkannya. Yang penting ia berhasil menyelesaikan quest. Tiba-tiba seorang pria berlutut di hadapan Grid. Ia memperkenalkan diri sebagai Dam Alun Batar, keturunan serigala biru. Ia berjanji akan setia pada Grid karena menerima gelar sebagai Apostle Partner. Grid memandangi pria itu dengan raut bingung. Dalam pikirannya satu kalimat melintas, pria ini gila ya. Di dunia yang penuh dengan keajaiban dan bahaya, terdapat seorang gadis bernama Erina yang memiliki kemampuan langka sebagai seorang duplikator. Kemampuan ini memungkinkannya menyalin skill dari berbagai job dan mendapatkan manfaat dari masing-masing. Dengan kombinasi skill yang tepat, Erina bisa menjadi kekuatan tunggal yang mampu mengalahkan bos sendirian atau bahkan menjadi pasukan satu orang. Tapi kekuatan ini datang dengan batasan. Erina hanya bisa menyalin 3 skill per hari dan cuma bisa menggunakannya sekali. Selain itu, ia hanya memiliki 9 skill dasar yang tidak dapat digunakan dalam pertempuran, dan kemampuan fisiknya sangat rendah. Dalam pertempuran yang sengit, Erina berhasil mengalahkan ratusan tentara sendirian. Para ksatria yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan kagum, tidak menyadari bahwa semua skill Erina telah habis digunakan. Mereka ragu untuk menyerangnya, mengira ia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tapi Erina tahu bahwa ia telah mencapai batasnya. Ia menyadari bahwa ledakan besar sebelumnya mungkin menandakan bahwa Grid, rekannya, telah gugur. Meskipun ada kemungkinan Grid berhasil menyelamatkan Huroi, Erina mulai meragukan apakah ia akan kembali. Para ksatria mulai berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Salah satu dari mereka menyarankan untuk gak khawatir tentang Grid karena penjaga Lord akan menunggunya di pintu keluar. Erina terkejut ketika salah satu ksatria mengusulkan untuk bergabung kekuatan melawannya. Ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu menahan serangan mereka. Dengan hanya 3 skill berbasis api yang tersisa, menggunakannya akan berarti bunuh diri.
Ketika para ksatria menyerangnya, Erina mencoba menghindar dan mempertanyakan keputusannya untuk terlibat dalam situasi ini. Ia menggunakan skill dice sebagai upaya terakhir, menyadari bahwa jika ia tidak beruntung, ia akan meninggoy. Tiba-tiba suara terdengar mengecam para ksatria yang menyerangnya. Grid muncul di hadapan mereka bersama dengan Huroi yang tersenyum. Erina merasa lega dan menyindir bahwa Grid seharusnya datang lebih awal. Para ksatria terkejut melihat Grid, menyadari bahwa jika ia ada di sini, berarti Leo, bintang utara yang sedang naik daun, telah dikalahkan. Grid dengan santai mengatakan bahwa ia hanya bertemu dengan seseorang bernama Leo dan mengalahkannya dengan mudah. Para ksatria tidak percaya dan merasa bahwa mereka harus berhati-hati. Grid memperingatkan mereka untuk pergi jika tidak ingin bernasib sama seperti Leo. Huroi yang awalnya menganggap Grid lemah, kini melihat bahwa bahkan para ksatria takut padanya. Ia merasa kagum dan berpikir bahwa Grid pasti memiliki level yang sangat tinggi. Para ksatria mundur, tapi salah satu dari mereka memerintahkan untuk menangkap Erina. Grid menyarankan Erina untuk menunjukkan kekuatannya, tapi Erina menjawab bahwa dia nggak dalam kondisi untuk bertarung. Grid mengakui bahwa ia tidak bisa mengalahkan para ksatria sendirian. Salah satu ksatria menyerang Grid dengan cepat, dan Huroi melindunginya dengan tubuhnya. Grid terkejut dan bertanya apakah Huroi baik-baik saja. Huroi tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja berkat skill Iron Will yang diperolehnya setelah melalui ujian. Huroi menyarankan mereka untuk melarikan diri, sementara ia menahan para ksatria. Grid bertanya mengapa Huroi melakukan itu, dan Huroi menjawab bahwa ia ingin membalas budi karena telah diselamatkan. Grid tersenyum dan meminta Erina untuk pergi bersama Huroi. Erina berharap mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Para ksatria mencoba menghentikan mereka, tapi Huroi mulai bersinar dan mengatakan bahwa mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Sebuah jendela sistem muncul, menunjukkan bahwa statistik lawan telah menurun. Huroi menggunakan skill Unbreakable Justice, menciptakan ledakan yang menyebabkan retakan pada baju zirah para ksatria. Meskipun para ksatria mencoba menangkapnya, Huroi merasa puas karena telah menyelesaikan misinya dan dapat keluar dari permainan dengan tenang. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah bermain selama 12 jam dan akhirnya bisa beristirahat. Grid dan Erina melanjutkan perjalanan mereka, sementara Huroi mendoakan keberuntungan bagi mereka. Mentari yang hangat menyusup dari celah dinding reruntuhan kastil, menyorotkan sinar keemasan ke wajah dua sosok yang perlahan melangkah menuju pintu keluar. Di hadapan mereka, hamparan rerumputan lembut membentang, menyambut langkah-langkah terburu dari tubuh yang kelelahan namun dipenuhi harapan. Grid mengepalkan tangan, dadanya membuncah oleh kemenangan yang nyaris tak dipercaya. Ia berguling di rerumputan, tertawa seperti anak kecil yang menemukan kebebasan pertamanya. Gak peduli bahwa napas kemenangan itu masih dikejar oleh bayangan musuh. Erina yang dari tadi menggigit bibir menahan kesal, memandangnya dengan wajah datar dan dingin. Ia menarik kerah baju Grid dengan satu gerakan cepat, membenamkan kata-kata kasar ke telinganya. Tempat itu masih wilayah musuh, dan jika para ksatria yang tersisa berhasil menghubungi penjaga sang Lord of Winston, Baron Low, segalanya akan sia-sia. Di bawah cahaya mentari, Erina menatap lorong batu yang harus mereka lewati untuk benar-benar bebas. Namun di sisi lain, Grid malah menunjuk ke depan dengan mata menyipit penuh tanya. Dan benar aja, para penjaga Baron telah tiba. Ketika Baron melihat wajah mereka, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia gak percaya bahwa seluruh pasukannya telah dihancurkan. Pandangan Baron beralih pada Erina yang wajahnya memerah oleh amarah. Ia mendengus, menyalahkannya karena terlalu berisik. Tetapi Erina segera membalas dengan ketegasan yang tajam. Tapi Baron gak punya pilihan. Jika ia membiarkan mereka pergi, maka para penduduk akan melapor pada sang Khorne. Dan itu adalah hukuman meninggoy. Perintah pun meluncur, tangkap mereka. Para ksatria berlari, senjata terhunus. Grid mundur perlahan dan memohon pada Erina agar menghentikan mereka. Erina mengerutkan kening mengapa Grid terus berpura-pura lemah. Tapi kini mereka berada di ruang terbuka, gak lagi terkungkung oleh dinding batu. Erina pun menciptakan lingkaran sihir.
Dalam sekejap, cahaya menyala dari tangannya, dan ia melepaskan kisah api Raja Iblis ke arah pasukan. Kilatan terang menyambar langit dan seluruh ksatria tergeletak tak sadarkan diri. Baron terhempas ke tanah, mulutnya ternganga, matanya nggak percaya. Dia bergumam pelan, mempertanyakan gimana satu serangan bisa menjatuhkan seluruh pasukannya. Erina mendekat, langkahnya tenang namun berat oleh amarah yang lama terpendam. Ia berdiri menjulang di hadapan Baron, yang kini hanya bisa tergugu di tanah. Ia berkata bahwa semua skill yang telah ia simpan digunakan hanya karena satu orang pria menyebalkan yang selalu membuat masalah. Matanya berkilat seperti pisau, menyala dalam kemarahan yang belum padam. Ia berterima kasih pada Baron karena telah menjadi pelampiasan yang tepat. Kemudian ia meminta ditunjukkan jalan keluar dari kastil. Grid terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak berkata apapun. Pandangannya terpaku pada sosok Erina, dan ia tahu jangan pernah lagi memancing kemarahan perempuan itu. Pintu kastil terbuka. Di luar seorang pria berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Ia berkata dengan suara tenang bahwa itu adalah kerja yang hebat. Di sekelilingnya berdiri Rabbit dan kelompoknya. Baron melonjak maju, senyumnya cerah penuh syukur, lalu menghampiri pria itu sambil mengucapkan terima kasih karena telah datang menyelamatkannya. Tapi Grid menatap Rabbit dengan kebingungan. Sesuatu nggak beres. Erina berbicara dengan ceria kepada pria itu. Grid pun mulai curiga. Jika Erina bekerja sama dengan Mero Company, mengapa ia menyelamatkannya? Apakah ini jebakan? Ia membuka jendela sistem. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semakin dia membaca, semakin nggak mengerti. Dunia seperti berbalik arah. Para pejuang kini memandang Grid. Meski mereka nggak terlihat sangat kuat, Grid sadar dirinya nggak mengenakan pelindung apapun. Dengan gerakan tegas, dia mengalokasikan poin untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Dia menghunus pedangnya, dan meski tangannya bergetar, dia memaksa dirinya untuk maju. Dia harus melawan atau meninggoy. Namun sebelum pertarungan meletus, Baron melompat ke arah Rabbit dan menuntut dilepaskan. Rabbit dengan pandangan dingin mengatakan Baron bukan lagi bagian dari Mero Company. Kini dia ada di sini untuk balas dendam. Baron berteriak menyebutnya pengecut, tapi Rabbit mengalihkan pandangan. Dia adalah pedagang dan pedagang selalu mencari keuntungan. Grid menatap Rabbit, terkejut saat pria itu berkata bahwa kini dia memilih Grid. Dia mengakui bahwa dengan skill Grid mereka bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Grid nggak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rabbit menawarkan segalanya, kerjasama, pengalaman, dan kekayaan yang tak terbatas. Mereka akan mulai di Blacksmith. Namun untuk itu mereka harus menghancurkan tirani Baron. Erina menoleh mengingatkan mereka agar bergerak cepat. Rabbit berkata bahwa dia dan kelompoknya akan mengurus semuanya, dan setelahnya dia akan menjelaskan semuanya kepada Grid. Dia berjanji akan menjadikannya pria terkaya di dunia. Mata Grid membelalak. Bicara tentang uang, siapa yang gak bisa menolak? Erina tersenyum dan mengingatkan pesanan bola berperingkat unik yang pernah dia minta. Grid mengangguk, mengatakan bahwa dia ingat. Tapi dia mengingatkan bahwa Erina harus menemukan bahan dan metode pembuatannya terlebih dahulu. Erina tertawa kecil, mengangkat tangan melambai di bawah sinar senja lalu berjalan pergi bersama yang lain. Grid memandangi mereka menjauh lalu menghela napas panjang. Dia keluar dari permainan dengan pikiran yang penuh harapan. Dia telah menemukan tambang emas dan suatu hari dia akan menjadi pemilik perusahaan yang besar. Rabbit menatap Erina, bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kastil. Erina cuma melambaikan tangan malas, mengatakan bahwa Grid bukan takut padanya. Dia cuma terlalu suka bertingkah. Tapi menurutnya, Grid cukup kuat untuk mengalahkan satu ksatria dalam duel adil. Rabbit tertegun. Grid, Blacksmith itu lebih kuat dari ksatria. Matanya membelalak dan dadanya bergetar oleh rasa kaget. Dia tahu sekarang Grid bukan blacksmith biasa. Dia adalah pewaris Pakma, blacksmith legendaris. Senyumnya merekah. Kini impiannya nggak lagi sebatas angan. Dengan Grid di pihaknya, membangun perusahaan besar bukanlah mimpi lagi. Tapi nasib punya cara sendiri menulis takdir. Setelah Rabbit dan Erina mengguncang struktur Mero Company dan mengungkap kejahatan Baron, Count pun turun tangan.
Baron dan Valmont dikirim ke benteng dan dieksekusi. Rabbit dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dia nggak menyangka Count akan sekejam itu, tak mengampuni siapapun. Mata Rabbit menutup perlahan. Dia selamat, tapi semuanya terlalu menyedihkan. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan, dia pernah mengambil bagian dalam kisah lahirnya legenda baru. Ketika para tiran disingkirkan, kota itu bangkit. Anak-anak berkumpul di alun-alun mendengarkan kisah sang narator. Dia menutup ceritanya tentang tim yang terdiri dari seorang wanita cantik dan blacksmith pemula yang kembali ke kota. Seorang gadis asing, Erina, mendekatinya. Dia berkata bahwa ceritanya sangat menarik. Di telapak tangannya terbuka 2 koin perak. Dia ingin mendengar lebih banyak kisah lagi. Narator itu tersenyum. Gak disangkanya dia akan bertemu seseorang seperti Erina di tempat ini. Gadis itu tertawa pelan, berkata bahwa mereka akan sering bertemu mulai hari ini. Dan begitulah kisah itu, gak pernah benar-benar berakhir. Dan pada akhirnya Putri Count, Irene, ditunjuk sebagai penguasa baru kota. Dan cerita pun kembali berputar menuju peristiwa-peristiwa berikutnya di kuil yang sunyi. Di layar kaca, senyuman sang pembawa acara terpampang lebar, seperti seseorang yang baru saja menemukan harta karun di dasar laut. Dia mengumumkan kabar penting bagi seluruh pemain Satisfy di dunia. Untuk pertama kalinya, job kedua telah muncul, sebuah pencapaian langka yang menggetarkan jagat maya. Di Amerika Serikat, seorang pria dengan nada sarkastik menyebut bahwa grup SA belum akan mengungkap detail tentang job kedua tersebut. Di Inggris, seorang perempuan membelalakan mata penuh terkejut saat mendengar kabar bahwa pemain itu berasal dari Mongolia, negara yang bahkan gak masuk radar komunitas besar Satisfy. Di Tiongkok, desas-desus menyebar bahwa grup SA diam-diam ingin menguasai dunia melalui permainan ini, dan beberapa menyerukan agar permainan ini diboikot. Sementara itu di Jepang, seorang pemain perempuan menyuarakan keyakinan bahwa pemain Jepang berikutnya pasti akan memperoleh job kedua. Tapi saat ditanya, dia mengakui bahwa di luar Yura, Jepang tidak punya pemain luar biasa lainnya. Harapan itu tipis seperti benang halus yang digantungkan pada awan. Di Korea, sang host menjelaskan bahwa dengan job kedua, jumlah senjata dan kemampuan yang bisa digunakan akan meningkat drastis. Bahkan setiap kenaikan level memberi 2 poin tambahan. Di sebuah sudut kota, Grid menonton berita itu dengan wajah datar, kepala disangga tangan. Ia mendengus pelan 2 poin tambahan itu curang, dan betapa beruntungnya orang yang bisa mendapatkan job kedua. Dia menguap panjang, iri bercampur jenuh. Matahari tenggelam, suasana rumah makan malam terasa tegang. Grid memutuskan dalam hati bahwa ia tidak ingin lagi pergi bekerja. Tapi keputusan itu nggak diterima baik. Sang ayah menggebrak meja dengan kemarahan yang meledak, bertanya apakah anaknya cuma ingin bersantai seumur hidup. Sang adik menghela napas panjang, menyayangkan sikap kakaknya yang dianggap egois di usia seperti itu. Sang ibu dengan mata berkaca-kaca memohon agar Grid nggak lagi ikut-ikutan skema piramida keuangan yang aneh. Tapi Grid mengepalkan tinju, menjelaskan bahwa ia kini adalah seorang blacksmith dalam Satisfy, dan seorang pedagang hebat menjanjikannya kesempatan menjadi direktur perusahaan. Tapi secepat itu pula sebuah sendok melayang ke arahnya. Ayahnya merah padam, berkata bahwa jika semua ini hanya demi bermain, maka ia telah gagal memahami arti hidup. Sang ibu menangis, dan adik bertanya sinis, jika memang bisa menghasilkan uang, mengapa ia masih tenggelam dalam utang? Ayahnya berdiri keras memutuskan bahwa besok Grid harus mencari pekerjaan. Wajah Grid murung, kecewa karena tidak satupun dari keluarganya benar-benar mendengarkan. Dia melangkah keluar rumah, menyusuri jalanan yang diselimuti awan kelabu. Pikirannya kacau, dia sadar akar dari semua masalah adalah uang. Dia butuh kepercayaan, butuh membuktikan sesuatu. Tawaran Rabbit kembali melintas di pikirannya. Dengan pengetahuan dan pengalaman seorang pebisnis besar dan kemampuan blacksmith legendaris miliknya, mereka bisa mengubah segalanya. Dia tersenyum kecil dalam cahaya remang dan bersumpah, dia akan membuktikan bahwa dia mampu. Hari yang ditunggu pun datang. Grid disambut oleh Khan, blacksmith tua yang telah menjadi seperti keluarga. Tempat itu kini tenang, damai, dan Grid senang bahwa semuanya telah selesai. Tapi Rabbit gak datang. Khan tersenyum kikuk dan menyerahkan sebuah surat. Surat dari Rabbit yang kini tengah mendekam dalam penjara. Dalam surat itu, Rabbit menulis dengan tulus,
Dia tidak dimaafkan atas dosa-dosa yang dia perbuat bersama perusahaan lama. Impian mereka untuk membangun bisnis bersama kini pupus. Tapi Rabbit percaya pada Grit dan Khan. Ia menulis bahwa Grit bisa menjadi orang terkaya di dunia. Harapan itu hidup dalam surat, dalam tinta dan kertas yang membawa pesan dari balik jeruji besi. Mata Grit membesar mendengar Rabbit di penjara selama 20 tahun. Dia menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar dan air mata tumpah begitu saja. Khan duduk di sebelahnya, merangkulnya dengan hangat dan berkata bahwa dia punya permintaan. Dia ingin Grit mengelola workshop ini karena Gritlah yang telah menyelamatkannya dari kehancuran. Grit tertegun. Dia nggak tahu bahwa seorang NPC bisa menyerahkan warisan kayak gitu. Tapi ketika kontrak resmi disodorkan, dia pun menerimanya. Sistem mengonfirmasi bahwa ia kini adalah ahli waris workshop. Tangisnya pecah, kali ini karena bahagia. Waktu berlalu, Grit dan Khan mulai berlatih bersama. Di tempat lain, Jisuka, salah satu pemain top, tengah menggulirkan daftar barang di balai lelang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Panah Java, anak panah spesial yang biasa ia beli, tidak lagi tersedia. Dia menyadari kemungkinan terburuk. Blacksmith yang membuat panah itu mungkin sudah direkrut oleh guild lain. Di saat yang bersamaan, di belakangnya ada desas-desus muncul di antara para pemain. Beberapa mengagumi kecantikan Jisuka secara terang-terangan, tapi tatapannya yang menusuk membuat mereka diam seketika. Dia membuka chat guild dan berkata bahwa jika sampai akhir bulan tidak ada yang bisa menemukan blacksmith untuknya, mereka akan merasakan pelatihan neraka. Beberapa tertawa kecut. Regas bahkan mengaku ingin mencoba pelatihan itu, tapi yang lain cepat-cepat menolaknya. Pemimpin mereka tegas, jika ingin lebih kuat, mereka harus temukan blacksmith itu. Tiba-tiba Zenter masuk ke percakapan. Sang pemimpin menatapnya tajam dan bertanya mengapa ia tidur selama 13 jam. Zenter mengatakan bahwa ia mendapat informasi penting tentang sebuah kota bernama Winston. Di sana, dua pemain tengah berkompetisi membuat barang, dan salah satunya menciptakan belati epik dalam 3 jam saja. Mata Jisuka membesar, bahkan blacksmith terbaik pun gak sanggup membuat item epik secepat itu. Dia tahu mereka harus pergi ke Winston. Ia menatap semua anggota guildnya dan tersenyum penuh arti. Siapapun yang terakhir sampai akan meninggoy. Dan begitu, kisah bergerak menuju sebuah takdir yang telah ditulis oleh tangan-tangan api dan logam. Grit kini punya workshop. Dunia kini mulai mengenalnya, tapi perjalanan baru saja dimulai. Di atas reruntuhan kuno, cahaya merah menyala lembut seperti peringatan dari langit yang marah. Sistem tiba-tiba memberikan laporan. Seorang pemain telah membunuh monster beracun bernama Poison Pioneer dan menerima segunung pengalaman sebagai ganjaran. Tanah dipenuhi potongan tubuh monster yang mengerikan. Wajah-wajah mereka yang beku dalam ketakutan masih menatap langit dengan mata kosong. Dari tubuh mereka yang meninggoy, mana mengalir perlahan, seperti kabut dari luka-luka dunia. Ribuan monster bergelimpangan menciptakan pemandangan yang mengguncang hati siapapun yang melihat. Cats berdiri di tengah ladang kemeninggoyan itu. Dadanya naik turun karena napas yang terengah-engah. Pedangnya menyerap mana dari udara, berdenyut bersama irama hidup yang kini telah lenyap. Dia adalah Blood Warrior, job epik ketiga yang pernah muncul dalam sejarah. Kekuatan serangnya luar biasa dan kemampuannya dikhususkan untuk memburu dan membantai. Namun meski semua itu, peringkatnya tetap di tempat yang sama. Cats menatap layar sistem dengan keringat mengalir di pelipisnya. Dia adalah putra kedua dari konglomerat terbesar di Jepang. Dengan penuh amarah, Cats menghantam tanah keras-keras. Semua usaha, semua perjuangan membantai monster demi monster tetap tidak mengubah peringkatnya. Mengapa dia tidak juga mendapatkan peringkat pertama? Apa dirinya benar-benar tidak cukup hebat? Cats bangkit lagi. Matanya menatap jauh. Kakak dan adik-adiknya telah sukses dalam perebutan posisi penerus keluarga. Dia nggak bisa kalah. Seenggaknya tidak dalam dunia game ini. Dia memutuskan untuk bergerak ke tempat perburuan yang lebih tinggi, tempat lawan lebih kuat dan hadiah lebih besar. Uang bukan masalah. Dia cuma perlu membeli potion sebanyak mungkin dan meningkatkan level dengan cepat. Ia melihat tangannya sendiri, lalu membuka deskripsi armor Great Tribulation dan sarung tangan Black Wind. Tapi tidak ada yang benar-benar hebat.
Di pasar, ia tidak menemukan satupun peralatan tingkat tinggi. Cash menggertakkan gigi apa sebenarnya yang dilakukan oleh para blacksmith itu. Dengan penuh amarah, dia menjerit ke langit, memaki para pembuat senjata dan armor yang malas dan bodoh. 1 bulan kemudian, di ibu kota Frontier, seorang gadis bernama Erina berdiri termenung di pos perdagangan. Sudah sebulan penuh, dia tidak menemukan cara untuk membuat magic ball tingkat tinggi. Padahal dia telah menerima 10 gold dari sebuah quest. Namun tak satupun barang pantas untuk dibeli. Dia menatap ke arah matahari terbenam. Angin virtual menyapu wajahnya. Kecewa, lelah, dan marah. Semuanya terasa menjengkelkan. Langkahnya terhenti. Dia tahu ada yang mengawasinya. Dengan kemampuan deteksi yang tinggi dari jobnya, dia merasakannya meski tanpa mengungkapkan nama ataupun identitas. Dari balik tiang bangunan, seorang pemain dengan jubah tak kasat mata menahan napas. Dialah Faker, pembunuh terbaik dari guild nomor 1. Dia menatap chat yang muncul. Pesan mengejek bahwa dia sudah lama ketahuan. Rekan-rekannya yang juga menyamar menertawakannya. Mereka khawatir reputasi guild akan hancur karena kelalaiannya. Mereka semua datang ke Erina setelah mendengar tentang kompetisi produksi, berharap menemukan pencipta Java Arrow. Namun kali ini jebakan menanti. Faker kembali mengintip, berencana menunggu sang ketua datang. Tapi si gadis Erina tiba-tiba meledak dalam cahaya. Gedung di sekitarnya runtuh. Para pembunuh mendarat di tanah penuh waspada. Dengan sihir, Erina menciptakan lingkaran sihir bercahaya dan melayang ke udara. Dia melemparkan Angel's Cry dan para pembunuh menjerit. Telinga mereka berdarah. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa seorang blacksmith menggunakan sihir sekuat ini. Faker terpaku, yakin bahwa gadis ini bukanlah blacksmith yang mereka cari. Dia sadar ini jebakan. Telinganya masih berdarah saat dia menarik napas, mencoba berpikir jernih. Tapi si gadis melanjutkan serangan. Dia memanggil Royal Knight kuno yang menumbuk udara dengan kepalan bercahaya hitam. Faker mencoba menghindar, tetapi sihir Erina menghancurkan semua klonnya dalam satu ledakan. Dia kaget bagaimana bisa si gadis menghancurkan klon-klonnya dalam sekejap. Erina mengumpulkan banyak skill tingkat tinggi selama perjalanannya mencari resep magic ball. Sekarang dia dalam bentuk terkuatnya. Royal Knight menyerang. Faker tahu penyamar gak akan pernah menang lawan kesatria. Dia melempar 3 belati berharap bisa mengalahkan si pemilik. Tapi Erina menciptakan lingkaran pelindung bercahaya. Pisau meledak saat menyentuh sihir. Faker terperangah. Erina menciptakan klon-klonnya sendiri dan menghindar seperti seorang pembunuh sejati. Ledakan demi ledakan, pertarungan menggemparkan pun terjadi. Rekan-rekan Faker datang membantu tapi tetap kalah. Erina menggunakan Dragon Claws, mengirimkan bola api ke arah mereka. Faker jatuh gak percaya. 4 ranker semuanya dikalahkan seorang diri oleh Erina. Ia mendesah merasa malu, lalu datanglah kehancuran. Ledakan terakhir mengguncang tanah. Asap naik meninggalkan reruntuhan. Jisuka melangkah di antara puing-puing. Matanya melebar gak percaya. Semua rekan guildnya telah dikalahkan. Dia bertanya siapa musuh mereka sebenarnya. Salah satu anggota menjawab bahwa musuh mereka memiliki kemampuan dari berbagai job. Mustahil dilakukan tanpa hidden class. Jisuka menggertakkan gigi. Musuh ini telah menantang mereka guild terkuat. Itu gak bisa dibiarkan. Dengan mata tajam dan suara penuh amarah, dia memerintahkan seluruh guild, cari siapa yang melakukan ini dan hancurkan dia. Di dalam workshop yang dipenuhi asap dan panas dari bara, suara dentuman keras terdengar menggema. Suara itu berasal dari dalam bangunan. Dari arah tempat Grid sedang mengayunkan palu godam raksasa. Pak tua, si blacksmith tua, melihatnya dengan prihatin lalu bertanya apakah Grid tidak ingin beristirahat. Tapi Grid tanpa mengalihkan pandangan dari logam panas yang tengah ditempa, cuma mencatat hal itu dalam benaknya. Rupanya selama sebulan terakhir dia telah bekerja di workshop ini tanpa henti. Dan selama waktu itu dia mulai memahami beberapa hal penting. Menatap logam panas yang memerah, Grid berpikir bahwa yang pertama, jika dia membuat barang yang sama berulang kali, maka dia akan mendapatkan banyak pengalaman. Bayangan akan armor yang bersinar memenuhi pikirannya. Kedua,
Untuk menciptakan barang berkualitas tinggi, ada dua syarat yang harus dipenuhi: menggunakan bahan berkualitas tinggi atau mencurahkan waktu dan tenaga yang luar biasa banyaknya. Dan ketiga, saat bekerja dengan logam berat, kepalsuan tak lagi berarti karena dibutuhkan kekuatan fisik dan stamina yang nyata. Grit menghela napas, bersandar di atas meja kayu dan berpikir, mungkin dia seharusnya memang mengambil waktu untuk beristirahat. Tapi kemudian dia membuka layar sistem dan melihat statistiknya. Secara mental, dia mencatat bahwa stamina dan atribut-atributnya tidak menjadi masalah. Hanya dengan terus menciptakan barang, semua statistiknya terus meningkat. Ketika dia memeriksa skill legendary blacksmithing mastery miliknya yang telah mencapai level 2, Grit tersenyum puas. Akhirnya, skill produksinya meningkat. Sekarang setiap barang yang ia buat akan memiliki parameter yang meningkat sebesar 5%. Tapi ketika menatap senjata dan armor hasil buatannya, senyum itu perlahan memudar. Meskipun ia telah membuat 50 item dan menghabiskan seenggaknya 10 jam untuk masing-masing, Grit cuma berhasil menciptakan 3 item dengan peringkat epic. Dan satu-satunya hal yang bisa disebut legendary hanyalah kegagalannya sendiri. Dia memanggil buku panduan produksi ke tangannya. Seenggaknya, pikir Grit, dia telah mendapatkan daftar metode produksi. Dia mulai mempelajari halaman-halamannya, menyadari bahwa ada puluhan resep yang diturunkan oleh Khan kepadanya sebagai penerus. Dan mengingat betapa sulitnya dahulu hanya mendapatkan satu metode dari Khan, Grit mulai berpikir tentang gadis pirang yang telah pergi mencari resep untuk Magic Ball. Dia bersandar pada meja, berharap gadis itu bisa mendapatkan material dan resep untuk setidaknya satu item unik. Meskipun sikapnya agak menyebalkan, nyatanya dia cukup membantu. Mendadak mata Grit membelalak karena ketakutan. Dia berpikir gimana jika item yang dibuatnya nanti hanya memiliki rating biasa. Dia merasa seperti akhir sudah dekat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, berteriak dalam hati, ingin menghancurkan semuanya dan bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan. Dia bahkan melompat karena terkejut saat seseorang bertanya, apakah tempat ini benar-benar workshop milik Pak Tua Khan? Dua pria berdiri di pintu menatap langsung ke arah Grit. Salah satunya bertanya apakah benar dia adalah blacksmith yang disebut Khan. Grit dengan ekspresi terkejut cuma bisa menatap mereka. Khan melangkah maju dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Salah satu pria itu kemudian bertanya apakah benar Grit adalah peserta kompetisi blacksmith bersama gadis bernama Erina bulan lalu. Grit mengangguk, mengiyakan bahwa memang ia yang dimaksud. Pria itu kemudian menyipitkan mata, bertanya apakah Erina benar-benar seorang blacksmith. Dia mengatakan bahwa dia perlu tahu dari sudut pandang seorang saksi. Blacksmith tua itu mengerutkan kening, menganggap pertanyaan itu aneh. Dia menjelaskan bahwa Erina bukan cuma blacksmith, tapi blacksmith yang sangat berbakat. Dia pun bertanya mengapa mereka menanyakan hal itu. Pria asing itu menggertakkan gigi dan bertanya apakah hanya perusahaan Mero saja yang ikut serta dalam kompetisi atau ada pihak lain. Grit mengatupkan bibir, diam mendengarkan. Mereka memintakan untuk menjawab cepat dan tidak membuang waktu. Grit berpikir betapa kasarnya mereka bersikap pada Khan yang sudah cukup tua untuk dianggap seperti kakek mereka. Dia merasa marah. Dalam hatinya dia bertanya-tanya siapa yang memberi mereka hak untuk berbicara seperti itu pada Khan. Ketika mereka bertanya siapa dirinya dan kenapa ikut campur, Grit menjawab dengan suara keras bahwa dia adalah pekerja di sini dan mereka yang justru sedang mengganggu. Salah satu dari dua pria itu dengan marah bertanya apakah mereka perlu membawa hadiah hanya untuk bisa bertanya. Pria lainnya berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa ia jadi terlalu emosional setelah tim Faka menang. Mereka lalu bertanya apakah penerus Khan tidak ikut kompetisi dan apakah ia tahu sesuatu tentang Erina. Khan hanya mengangkat alis, bingung dan menjawab bahwa mereka hanya pernah bertemu satu kali. Dia pun bertanya balik bagaimana mereka tahu soal Erina. Grit menatap mereka dengan dahi berkerut. Mereka belum menyadari bahwa ialah sang penerus Khan. Pria asing itu akhirnya berbalik dan berjalan pergi sambil memanggil rekannya, mengatakan bahwa kalau nggak ada informasi, lebih baik mereka tanya orang lain saja. Saat mereka pergi, Grit mengepalkan tangan dan berteriak agar mereka tidak kembali lagi. Khan sambil menenangkan suasana mengingatkan bahwa kompetisi itu memang sedang ramai dibicarakan. Gak lama kemudian, seorang pelanggan datang dan meminta untuk melihat beberapa item.
Han menjelaskan bahwa belakangan ini barang-barang buatan Grid mulai populer dan banyak orang berdatangan. Grid tersenyum kecil dalam hati, berpikir bahwa menjual item di workshop ini ternyata tidak seburuk itu. Tapi melihat bagaimana Han sibuk melayani pelanggan, dia merasa bahwa bekerja di workshop terlalu melelahkan untuknya. Apalagi rumah lelang dan toko daring selalu menarifkan pajak yang tinggi. Dibandingkan dengan itu, Han tidak meminta apapun darinya. Dia pun berpikir bahwa kalau terus bekerja di sini, dia bisa cepat jadi kaya. Tapi tetap aja, dia kesal. Dia menggerutu dalam hati karena kelas legendaris yang ia miliki hanya bisa menghasilkan barang-barang biasa. Sementara itu, di kantor utama Departemen Operasi Grup SA, seorang pria duduk di depan layar komputer. Dia membaca sebuah surat dari seorang blacksmith yang mengeluh karena setelah sebulan menciptakan 50 barang, cuma 3 yang berperingkat epic dan gak ada yang legendaris. Surat itu penuh dengan kata-kata kasar. Seorang wanita yang berdiri di dekatnya meminta agar dia berhenti membacanya. Pria itu bertanya-tanya, bukankah peluang keberhasilan harusnya meningkat seiring kenaikan level? Wanita itu menyesuaikan kacamatanya dan menjelaskan bahwa pria itu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah kelas legendaris. Pria itu mengerutkan kening. Setelah membuat 3 barang epic dari 50 percobaan menggunakan kemampuan legendaris, gak heran jika dia mencurigai adanya manipulasi sistem. Wanita itu berkata bahwa hasil seperti itu memang aneh dan bisa jadi merupakan bug. Di jalanan, Grid berjalan dengan kesal, membaca catatan kecilnya. Dari menjual senjata dan armor, dia hanya berhasil mengumpulkan 1079 gold atau sekitar 1,2 juta won. Dengan kerja keras selama 12 jam sehari tanpa istirahat, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Dia melempar buku catatannya ke tanah dan menginjaknya, mengutuk dalam hati. Dia merasa frustasi karena bahkan orang tuanya nggak mau mengubah pendirian mereka. Menatap pedangnya, dia berpikir kalau ingin membuat mereka kagum, dia harus menjual sesuatu yang lebih mahal, seperti Perfect Dagger. Tapi tidak ada satupun orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya, sehingga ia tidak bisa menjualnya di toko. Tiba-tiba selembar kertas menempel di wajahnya. Dia mengambil dan membacanya. Itu adalah selebaran pengumuman tentang guard room, ruangan kapsul tempat bermain Satisfy yang memberikan diskon 30% untuk tempat tinggal seumur hidup bagi siapa saja yang mendaftar tanggal 15 September. Grid terkejut, hari ini adalah tanggal 15. Dia pun berlari secepat mungkin sambil berpikir bahwa dia bisa bermain di kapsul pada pagi dan siang hari, dan bermain dari rumah pada malam hari. Saat berbelok ke tikungan, ia berpikir bahwa tempat ini akan menjadi tempat kerja barunya. Sesampainya di gedung itu, Grid mengangkat tangannya ke udara dengan semangat. Mulai hari ini, dia akan melupakan bursa tenaga kerja. Hari itu, Grid resmi menjadi blacksmith penuh waktu. Dentuman dari workshop terdengar keras. Kerumunan orang berkumpul di luar. Kesal karena nggak ada lagi perlengkapan buatan pengrajin misterius itu, seorang gadis bertanya pada seorang pria apakah barang-barang itu benar-benar sepopuler itu. Pria itu mengangguk dan menjelaskan bahwa pengguna level menengah tidak pernah bisa membelinya karena selalu kehabisan dalam 3 detik. Dia menunjukkan ke arah lain dan menambahkan bahwa meskipun agak mahal, performanya 20% lebih tinggi dibandingkan perlengkapan lain dengan level yang sama. Seorang pria lain mengerutkan dahi dan bertanya di mana mereka bisa menemukan pengrajin itu. Dia ingin memesan langsung. Si blacksmith tersenyum canggung. Dalam hati dia mencatat bahwa dia nggak boleh membocorkan informasi itu. Dia menatap ke belakang berpikir bahwa meskipun sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, pasokan barangnya tetap sangat terbatas. Dan dia nggak ingin ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di dalam workshop, Grid kembali mengayunkan palu godam ke logam merah panas. Sambil tersenyum puas, dia menyadari bahwa sejak hari itu, banyak orang yang telah bertanya hal yang sama kepadanya. Tapi nggak satupun dari mereka menyadari bahwa pemula yang bekerja diam-diam di balik punggung Han adalah orang yang selama ini mereka cari. Sebuah tanda muncul di udara, menampakkan ciri khas sang tokoh utama. Namanya adalah Grid. Di tangannya ia menggenggam sebuah helm yang belum rampung. Bangunan di sekelilingnya membawa Grid pada kenangan tentang hari-hari panjang yang ia habiskan bermain selama 20 jam sehari, bolak-balik ke ruang kapsul, dan karena itu jumlah item yang ia produksi meningkat 2 kali lipat. Semua demi sebuah tujuan, keselamatan. Hari ini, Grid yakin hari ini adalah harinya.
Tatapannya tertuju pada satu armor yang berkilauan. Dalam benaknya, Grid menggumamkan bahwa armor itu ia buat mengikuti metode milik Khan, sang blacksmith tua yang mengajarkannya. Biayanya mencapai 483 gold. Itu bukan yang paling mahal yang pernah ia buat, tapi waktu dan harapan yang ia curahkan padanya tak ternilai. Grid mengerutkan dahi. Ia ingin sesuatu yang legendaris atau paling tidak unik. Saat ia menyatukan bagian terakhir armor itu, cahaya terang menyambar ruangan. Suara berdentum terdengar dan sebuah kartu statistik muncul, menandai armor itu sebagai milik kelas epic. Grid memegangi kepalanya, makian tertahan di bibirnya. Ia mengira segalanya berakhir, tapi Khan muncul mengatakan bahwa peringkat armor itu bahkan melampaui batas maksimal dari metode produksi yang ia gunakan. Pria itu mengangguk, lalu berkata bahwa harga pasti sulit ditentukan, namun mereka bisa melelangnya, dan para ksatria akan berebut menawar. Ia juga menambahkan bahwa ia pernah melihat satu set armor luar biasa pada saat parade, tapi tak ada yang sebanding dengan ini. Grid memandang kilau armor itu. Ia tahu bahwa armor ini dibuat menggunakan Blacksmith's Bread dan Blacksmith's Mastery, dua kemampuan yang meningkatkan statistik item sebanyak 20% dibandingkan produksi biasa. Ia tahu walaupun sebagian besar ksatria berada di level 180, statistik armor level 120 ini akan menarik perhatian siapapun. Khan kemudian berkata bahwa ini adalah kesempatan emas, dan Grid harus pergi ke kastil untuk menjualnya. Tak akan ada pajak kali ini, katanya. Dengan senyum kecil penuh kemenangan, Grid menjawab bahwa sudah saatnya ia menyegarkan diri. Masih ada 5 hari sebelum lelang. Dengan penuh semangat, Grid pasti bisa membuat item legendaris kali ini. 2 hari pun berlalu. Saat hari keberangkatan tiba, Tom menatap Grid dan memintanya tetap tenang. Tapi wajah Grid suram. Khan mencoba menghiburnya, terkejut karena Grid memutuskan membuat item biasa menjelang akhir. Ia menyodorkan sebuah token. Tanpa itu, Grid nggak bisa ikut lelang. Grid membaca tulisan pada token itu, matanya melebar. Ia menerima Khan's Successor Token. Itu adalah simbol masa depan yang lebih baik. Hari itu, lelang diadakan di Kastil Winston. Setiap tahun, ratusan blacksmith, baik pemain maupun NPC berkumpul, berharap terpilih dan mendapatkan hak eksklusif untuk menyuplai perlengkapan kepada sang tuan. Grid mencatat dalam hati betapa banyak blacksmith di sana. Suatu hari, jika ia memiliki workshop sendiri, mungkin ia bisa merekrut beberapa dari mereka. Seorang wanita mengumumkan bahwa lelang akan segera dimulai. Grid membuka layar sistem. Ia memutuskan untuk melelang armor platinum miliknya lebih dulu, lalu menyusul dengan gauntlet epic yang dibuatnya di detik terakhir. Tapi dia bingung, menetapkan harga minimum adalah tantangan tersendiri. Terlalu tinggi nggak akan laku, terlalu rendah dia akan rugi. Saat itu seorang pria berambut putih menghampirinya. Namanya Sting. Ia juga seorang blacksmith. Sting tahu bahwa ini adalah lelang pertama Grid dan menawarkan bantuan. Sting adalah pemain dan namanya terdengar familiar. Sting bertanya apakah mentor Grid tidak memberi panduan soal itu. Ternyata Sting membawa karya mentornya sendiri, bukan hasil pribadinya. Sting menjelaskan bahwa barang yang dilelang di kastil harus berkualitas tinggi. Dia menunjukkan pedang rare level 190 karya gurunya. Saat Grid bertanya soal harga normal item pelindung level 120, Sting menjawab 300 gold untuk item epic, 600 untuk gauntlet, dan 1800 untuk armor. Grid mulai menghitung, jika dijual, total bisa mencapai 1800. Setelah dipotong biaya, masih untung 2 juta won. Sulit dipercaya, mengingat ini baru minggu pertamanya di ruang kapsul. Dia tersenyum, dengan kecepatan ini dia bisa melunasi hutang 10 juta won. Sting terkesiap saat tahu harga sebenarnya. Lalu dia mengingatkan Grid untuk segera menetapkan harga. Setelah semua barang didaftarkan, mereka hanya bisa menunggu. Lelang dimulai, seorang wanita mengumumkan bahwa hanya ada 6 item yang berhasil terjual hari itu. Tapi ketika satu pedang disebut berasal dari Rasvan, semua langsung berdiri dan mulai berebut menawar. Tangan-tangan terangkat, suara naik, tawaran melambung ke angka 1200 gold. Pelayan wanita memanggil Grid dan memintanya mengikuti manajer. Grid akan mendapatkan kejutan menyenangkan. Grid berjalan memasuki ruangan dengan tirai tipis dan pencahayaan hangat. Interiornya mewah. Manajer menyambutnya dan memuji kemampuan Grid yang berhasil mereplikasi karya Khan.
Namun Grit hanya menyesap minuman dengan wajah muram. Baginya, ini semua karena kerja keras, bukan keberuntungan. Manajer kemudian menawarkan 5.500 gold untuk itemnya. Tapi Grit sadar membuat satu item berkualitas tinggi membutuhkan waktu dan mereka meminta banyak. Manajer mengerti dan menambahkan bahwa jika Grit bersedia membuat perlengkapan hanya untuk para kesatria, mereka akan menaikkan bayaran sebesar 10% dari harga hari ini. Tapi syaratnya kualitas harus setara atau lebih baik. Pintu gerbang terbuka. Di atas kepalanya, quest baru muncul, kesepakatan dengan manajer. Grit harus membuat minimal 3 pedang epic level 120-180. Grit tersenyum tipis, mengangkat tangan ke udara dan dalam hatinya ia berseru, hari ini ia resmi menjadi orang kaya. Dan begitulah kisah Grit, si blacksmith dari bara api. Ia tidak hanya menempa senjata tapi juga menempa takdirnya sendiri. Di kaki gunung yang diselimuti salju dan kabut, langkah-langkah berat para prajurit menggema pelan. Di langit, cahaya sistem berkedip pelan, mengabarkan informasi tentang statistik dan misi yang sedang berlangsung. Dalam beberapa bulan terakhir, kaum telah melacak dan menumpas jejak gereja Yatan, kelompok fanatik keagamaan berbahaya yang dikenal dengan pengorbanan gadis-gadis muda yang tak bersalah. Putrinya, Irene, diculik oleh sekelompok ini. Dalam upaya penyelamatan itu, Doran, kesatria terkuat dari keluarga Stem, mengorbankan nyawa. Di utara Winston, suasana berubah. Seorang prajurit mengutuk karena merasa dikejar terlalu terus-menerus. Siluet muncul dari balik kabut, membuatnya berseru siapa yang ada di sana. Sosok itu adalah penyihir darah. Di atas kepalanya tergantung sebuah misi dengan tingkat SS. Misi yang menuntutnya menyelamatkan para pemeluk Yatan dari tentara Stem. Misi ini akan mengangkatnya menjadi pelayan ke-8 gereja Yatan yang mulia. Petir hitam mulai melesat dari tubuhnya. Para prajurit berseru, meyakini bahwa sang penyihir tengah merencanakan sesuatu. Penyihir itu melompat dari ketinggian, melesat ke arah para ksatria. Dalam hatinya, Yura bertekad menjadi yang pertama di antara yang terbaik. Irene menggenggam leontin milik Doran, menatapnya dalam diam. Dengan marah, ia menghantamkan tinjunya ke sandaran kursi. Ia bersumpah akan membalas kemeninggalan Doran. Strategi harus diubah, barisan harus diperkuat. Sementara itu di workshop tempa yang sederhana, Grit membentak penuh amarah. Ia hanya punya cukup uang untuk bahan 7 pedang, dan 1 telah gagal. Dia butuh 3 pedang epic demi menyelesaikan syarat misi. Sekarang setiap pedang berikutnya harus menjadi epic. Khan mencoba menenangkannya, berkata bahwa kerja keras selama 10 jam gak akan mengkhianati hasil. Tapi ketika pedang biasa kembali muncul, dia mulai putus asa. Dia hanya punya 5 kesempatan tersisa. Hari berganti, ia terus mengayunkan palu. Sebilah pedang peringkat langka terwujud. Dia duduk makan di rumah, menenangkan diri. Seminggu kemudian di atas meja tergeletak 2 pedang epic, 1 langka dan 3 biasa. Khan berkata bahwa meski Grit belum memahami 1 pedang pun sepenuhnya, dia tetap berusaha keras. Saat pedang terakhir disatukan dengan gagangnya, cahaya terang menyelimuti ruangan. Petir menyambar atap workshop. Cahaya itu tak kunjung padam dan di tangannya muncul pedang supremasi, pedang legendaris. Tubuh Grit membeku. Sistem mengumumkan bahwa semua statistiknya meningkat 25 poin. Reputasinya meluas ke seluruh benua dan dia mendapat gelar pencipta barang legendaris. Khan terpaku sebelum akhirnya roboh pingsan. Grit panik berteriak agar Khan tidak meninggoy sebelum quest selesai. Di halaman kastil, seorang pria berteriak bahagia karena menemukan koin emas di jalanan. Dia mencium koin itu seperti harta karun. Pengelola kastil melapor bahwa ada orang aneh di taman. Ketika Irene menengok, Grit sudah berada di dalam. Irene tersenyum, merasa akhirnya bisa bertemu Grit. Dalam hatinya, Grit berharap imbalan segera datang. Ketika pedangnya diperlihatkan, Irene terpukau. Sang manajer berkata bahwa kekuatan pedang ini luar biasa. Irene bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa membuat senjata seperti itu. Grit tersenyum puas dan bertanya berapa harga yang ia tawarkan. Ia sangat jelas, semakin hebat itemnya, semakin tinggi harganya. Saat Grit ingin mendengar soal harga, sang manajer menawarkan 220.000 gold. Itu adalah anggaran tahunan seluruh kota Winston. Ia lalu menyadari bahwa ini setara dengan 264 juta won. Setelah bayar utang, dia masih punya 2 miliar lebih. Dia menangis haru. Manajer kemudian memberinya sebuah kotak, isinya 3 batu biru,
Blue orichalcum, bahan langka yang ia perlukan untuk membuat pedang terkutuk. Status warga kehormatan Winston pun diberikan. Karyanya kini akan dijual lebih mahal dan bebas pajak. Dia pulang ke rumah, membuka pintu dengan semangat, memanggil keluarganya. Tapi atmosfer di dalam rumah terasa tegang. Grit tersenyum gugup, bertanya apa yang terjadi. Adiknya menjawab sambil menangis. Ayah mereka telah menjadi penjamin utang sebesar 800 juta. Dan dunia Grit kembali berguncang. Grit dengan kerutan kecewa di dahinya merasa tak percaya. Ayah yang begitu keras kepala, begitu disiplin selama ini, kini tampak begitu rapuh hanya karena sebuah tugas yang gagal. Ketiga, saudara lainnya hanya bisa terdiam, mendengarkan kalimat demi kalimat pilu tentang bagaimana tabungan untuk kuliah dan pernikahan Sehi harus digunakan demi menyelamatkan keadaan. Grit menoleh ke samping, menahan kecewa. Sehi yang terbaik di sekolah selalu teratas dalam nilai. Dia berseru bahwa dia yang akan menghasilkan uang. Kepada Sehi, dia bilang agar tak usah khawatir, lanjutkan saja kuliahnya. Sekeluarga menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka langsung memeluk Sehi dan menangis lagi. Mereka bilang akan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan bersama. Tapi Grit mengernyit, dan dengan nada sungguh-sungguh dia berkata jangan meremehkannya. Dia berhasil menghasilkan lebih dari 200 juta won di dalam game. Mata-mata keluarganya kembali membesar, diliputi kekagetan. Dalam diam, dia berpikir bahwa sudah saatnya dia menyelamatkan keluarganya sendiri. Di Istana Winston, seorang gadis berdiri membawa pedang, menyerahkannya pada Sir Phoenix. Katanya itu adalah pedang unggulan. Dia memintanya untuk mengalahkan pasukan Yatan. Sir Phoenix menerima pedang itu dengan hormat. Dia bersumpah akan kembali dengan kemenangan dan menjaga kehormatan utara. Count Stein, Irene mengangkat tangannya, memberi izin. Dia ingin kepala salah satu dari 7 pelayan Yatan dibawa kembali. Meski jumlah mereka hanya sedikit, mereka punya salah satu dari 7 pelayan di pihaknya. Mereka akan mengerahkan 12 kesatria dan 1.500 prajurit. Dengan kekuatan itu, mereka yakin bisa menang. Sir Phoenix di atas kudanya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dia berkata bahwa mereka tak perlu takut. Ksatria terkuat di utara akan memimpin mereka menuju kemenangan. Namun di sisi lain, seorang pria terdengar. Dia berkata pada Yura bahwa para bidat telah kembali. Pria di samping brunet itu berkata bahwa mereka harus mengorbankan musuh dan Yatan. Dan jika Yatan menentang mereka, pasukan akan tetap mendukung Yura. Dia tak bisa menolak. Tugas menjijikan ini membawa peluang untuk mendapatkan kelas tersembunyi seperti Agnes dan Cats. Maka Yura melompat dari tebing. Sir Phoenix terkejut melihat Yura muncul. Yura menciptakan bola sihir di tangannya. Meski ia tahu Sir Phoenix keliru menganggapnya bagian dari 7 pelayan. Tapi itu tak penting. Dia harus menyelesaikan quest ini. Dia memanggil Dewa Kegelapan. Langit menghitam saat energi kegelapan melingkar di sekitarnya. Sir Phoenix menatap langit menyadari kehadiran kekuatan besar. Ira di sisi lain tahu dia harus melindungi para pengikutnya. Yura mengerahkan kekuatan itu ke pasukan. Dalam satu gerakan, seperempat pasukan musuh hancur. Tiba-tiba seorang pria muncul menunggang kuda di atas langit. Yura terdiam, tak percaya saat Sir Phoenix menyerang. Yura menciptakan perisai berlian, tapi Sir Phoenix terus menyerang. Matanya berubah hitam dan dia mengaktifkan status supremasi. Perisai itu hancur. Yura terenganga. Perisai yang bahkan bisa menahan serangan bos monster hancur dalam satu pukulan ksatria ini. Tiba-tiba kekuatan hitam memancar dari tangannya, menimbulkan rasa takut pada Sir Phoenix. Tak disangka dia menyerang kudanya. Semua sihir Yura tak berpengaruh. Sir Phoenix kemudian mengayunkan pedangnya. Status supremasi menyala, menghapus semua statusnya selama 2 menit. Tapi setelahnya dia akan lumpuh selama 2 detik. Yura terpaku, dia pernah merasakan rasa tak berdaya ini sebelumnya. Ya, dia teringat wajah Grit. Yura terhempas jauh, menabrak tanah. Dia tahu gak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Tapi 3 hari sebelumnya, imannya telah mencapai 100.000. Suara gelap muncul di kepalanya. Suara Dewa Yatan. Dia ditawari kekuatan gelap. Dia harus berdoa sambil membayangkan wajah tersenyum si tokoh utama. Di dunia nyata, ayah melihat layar rekening. Matanya melebar 200 juta won. Dia bertanya pada anaknya, apakah ini nyata?
Ibunya mengira anaknya terlibat dalam bisnis ilegal. Mereka bahkan mengangkat bajunya, khawatir dia menjual organ. Grit hanya mendengus, tapi dia menjelaskan semua itu dari game. Dan mereka harus percaya, semua yang anaknya katakan terbukti. Grit menatap ayahnya dengan mata membesar. Ayahnya berkata bahwa dia resmi menyetujui anaknya main game. Grit tersenyum bodoh. Dalam hatinya, ini adalah momen yang dia tunggu. Pengakuan, restu. Akhirnya dia gak lagi perlu menyembunyikan semuanya. Ayah menatap anaknya dan berkata, berkat uang ini mereka bisa melewati krisis. Dia boleh melakukan apa saja yang dia suka tanpa rasa khawatir. Bahkan ayahnya bilang dalam 5 tahun ke depan mereka akan membayar kembali 240 juta won itu. Ibunya memegang pundaknya meminta agar mereka tetap kerja keras bersama. Dia gak butuh dibayar. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia sadar akhirnya dia bisa berguna untuk keluarga ini. Dan saat cahaya malam masih bersinar di jendela apartemen tinggi itu, sang tokoh utama dengan tenang berkata, bukan 240 juta won, tapi 240 juta dan 80 sen. Semuanya tertawa. Grit masuk kembali ke dunia game yang sudah menjadi pelariannya sekaligus sumber harapan. Hari itu dia menatap layar dengan tekad yang bulat. Mulai dari hari ini semuanya akan ia kerahkan. Melihat saldo emas yang tersisa, Grit merenung. Jumlahnya nggak banyak, hanya cukup untuk sedikit eksperimen. Dia sadar bahwa jika item yang dia buat punya persyaratan pengguna yang terlalu tinggi, maka meskipun memiliki opsi tambahan, dia akan kesulitan menjualnya. Tapi Grit tahu kalau dia bisa menciptakan item level tinggi, 2 penjualan saja sudah cukup menutupi biayanya. Saat dia membalikkan badan, telinganya menangkap pembicaraan 2 pemain perempuan. Salah satunya berkata bahwa tim eliminasi Gereja Yatan kembali dihancurkan. Dengan tangan terbuka lebar, perempuan itu berkata bahkan Phoenix, kesatria terkuat di utara, terluka parah. Kalimat itu menggantung di udara, menandai betapa menakutkannya kekuatan 7 pelayan Gereja Yatan. Grit membuka jendela statusnya, matanya membelalak. Statistiknya meningkat pesat setelah membuat berbagai item. Dengan perlengkapan yang tepat, dia mungkin bisa menumbangkan monster level 300. Gak lama kemudian di dalam workshop, dentuman palu menempa besi panas mengisi ruangan. Kan bertanya apa yang akan ia buat kali ini. Grit menjawab bahwa ia ingin membuat palu baru. Palu yang selama ini ia pakai nyaris habis daya tahannya. Kan terkejut bahwa Grit selama ini memakai palu yang sama. Mendengar itu, Kan terlihat kecewa, lalu meminta Grit menunjukkan palunya. Ketika evaluasi aktif, statistik palu itu muncul. Sebuah palu blacksmith yang luar biasa, peringkat langka. Kan lalu menyarankan Grit mencoba membuat palu sendiri. Gak lama kemudian di tangannya terbentuk sebuah palu epic. Peringkat tidak diketahui dan hanya bisa dipakai olehnya sendiri. Kan tersenyum lebar. Dia merasa senang karena sejak kehadiran Grit, suasana hatinya membaik. Dia berkata bahwa hari itu adalah hari peringatan kemeninggalan putranya. Kan mengajak Grit menemaninya ke makam. Grit terdiam. Permintaan ini terlalu berharga untuk ditolak. Di hadapan Nisan, Kan bercerita bahwa anaknya Oliver dulu adalah blacksmith yang hebat. Tapi karena sakit, Oliver meninggal dunia. Sudah 10 tahun berlalu, tapi tidak satu hari pun Kan tidak memikirkan menukar hidupnya dengan putranya. Kan menatap Grit lalu bicara seakan berbicara kepada Oliver, memperkenalkan Grit sebagai pewaris Pakma, sang blacksmith legendaris, dan orang yang telah menyelamatkan workshop mereka. Dia menyentuh batu nisan dan tersenyum, berkata bahwa Oliver adalah sahabat terbaik ayahnya, dan dia akan mengubah workshop ini menjadi yang terbaik di dunia. Seluruh batu nisan mulai memancarkan cahaya. Siluet manusia yang tembus pandang bermunculan, membuat Grit melompat ketakutan. Tanda muncul di atas kepalanya. Roh para leluhur Kan muncul, tertarik oleh pengaruh Grit. Para arwah menyambutnya dengan tulus, menyatakan bahwa mereka ingin membalas ketulusan Grit. Dia bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya. Salah satu roh berkata bahwa 130 tahun lalu dia melihat seseorang membelah langit. Grit terdiam mengingat tebing tinggi yang diterangi cahaya merah. Roh itu mengatakan bahwa ia mengabadikan pemandangan itu dan menambahkan bahwa ia melihatnya secara sengaja di tebing utara. Dia memberitahu bahwa ilmu pedang Pakma tersembunyi di Kaisen Canyon. Mata Grit membelalak. Sistem memperbarui quest pewaris Pakma. Dia kini harus mencari ilmu pedang Pakma.
dan mempelajarinya dalam waktu yang belum ditentukan. Dia tercengang menyadari bahwa ia pernah membaca quest itu. Roh tersebut menambahkan bahwa gambar-gambar itu akan membantunya mempelajari ilmu tersebut dan berharap Grid bisa menjadi lebih hebat dari Pakma itu sendiri. Kemudian siluet seorang pria muda berambut coklat muncul, Oliver. Dia berkata bahwa dia mempercayakan ayahnya pada Grid. Grid tersenyum mengangguk. Oliver pun tersenyum, yakin ayahnya ada di tangan yang tepat. Angin perlahan mereda. Langit diliputi jingga senja. Khan bersandar di batu nisan menutup mata sebentar. Saat terbangun, Khan bingung kapan dia sempat tertidur. Grid meletakkan tangan di pinggang berkata bahwa mulai sekarang menyuruh temannya menjaga diri lebih baik. Khan menatapnya heran, lalu bertanya kenapa Grid berdiri begitu. Dengan ekspresi kesal tapi malu, Grid merentangkan kakinya, mengeringkan celana basahnya berharap tidak ada yang memperhatikan. Di depan pintu masuk yang sunyi dan sedikit berdebu, seorang pria berdiri dengan tatapan ragu. Tepat 7 hari sejak Huroi menyelesaikan quest penantian itu, dia sempat dirawat di rumah sakit atas saran SE Group. Dia menghabiskan seminggu penuh dalam kebimbangan, sebelum akhirnya memilih untuk kembali ke dunia yang tak pernah benar-benar dia tinggalkan, Satisfy. Beberapa hari lalu, Huroi kembali ke game. Dan setelah memahami kelas barunya, langkah pertamanya adalah menuju workshop tempa yang sederhana namun penuh makna, Workshop Grid. Saat pintu kayu terbuka perlahan, Grid muncul di hadapannya. Huroi yang semula ragu dan menunduk, tersenyum lebar saat menatap pria itu. Kenangan dan luka masa lalu menyalakan kembali bara dalam dada Grid. Gak butuh waktu lama, amarah meledak. Wajah Huroi menciut dalam ketakutan. Dia berlutut, membungkuk, memohon ampunan. Tapi bagi Grid itu semua belum cukup. Huroi terus memanggilnya Tuan. Dia berkata bahwa dirinya sepenuhnya milik Grid selamanya. Grid mengerutkan kening dan menyuruhnya pergi. Tapi Huroi malah berseru bahwa jika begitu mereka harus membuat guild mereka sendiri, karena banyak orang akan mengikuti hati baik Grid. Dia berkata pelan, dingin agar Huroi pergi dan berhenti mengganggu. Tapi di balik pepohonan rimbun, Huroi nggak beranjak. Grid terus bekerja, makanan yang sedikit bahkan dirampas burung. Tapi Huroi tetap di sana, menahan lapar, menahan dingin. Karena dalam hatinya ada satu tekad, melindungi orang yang telah menjadi tuannya. Sementara itu, dunia Satisfy sendiri berubah dalam gelombang besar. Tubuh Satria yang gugur bertebaran di tanah utara, gereja Yatan, kekuatan gelap yang lama tersembunyi, kini memperlihatkan taringnya. Yura, sang penyihir darah, muncul sebagai ancaman baru. Para pelayan Yatan, ke-8 sosok yang mengerikan mulai menggerakkan kekuatan mereka. Level minimum penyembah Yatan melonjak dari 160 ke 170, dan ketakutan akan terbentuknya negara oleh gereja sesat itu mulai menyelimuti banyak kerajaan. Perang pun meletus, dunia benar-benar berubah. Di tengah kekacauan itu, Grid tetap berada di jalurnya. Sebuah quest baru muncul, menekan pengaruh gereja Yatan. Tapi Grid menghiraukannya. Baginya fokus utama adalah pada satu hal, menyelesaikan kelas quest miliknya yang mungkin bisa menjadi solusi dari semua kekacauan ini. Dalam pikirannya, dia telah berhasil membuat beberapa item langka dan epic dari biji yang dikumpulkannya selama 10 hari terakhir. Tapi ada satu masalah besar. Senjata dan peralatannya belum cukup kuat untuk bertahan di Chasm Canyon, tempat yang keras dan penuh monster level tinggi, tempat terlarang yang telah membuatnya meninggoy lebih dari 10 kali di masa lalu. Huroi menyaksikan dari balik bayangan. Hatinya teriris setiap kali melihat Grid menahan frustasi, tapi ketakutan akan kemarahan Grid menahannya. Lalu satu gagasan muncul. Grid membuka jendela status lalu terdiam. Sistem memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Skill legendaris blacksmith miliknya telah naik level. Dia sekarang memiliki 3 slot tambahan, membuat total 5 dari 6 slot tersedia. Artinya, dia kini memiliki kebebasan besar untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tiba-tiba dia berdiri, mata bersinar penuh tekad, tangan mengepal. Dia tahu, sekarang adalah waktunya. Sebuah item baru lahir dari pikirannya. Dan dunia tanpa sadar baru saja terguncang oleh kelahiran karya legendaris berikutnya. Di tepi lembah Chasm, terdapat sebuah wilayah yang bahkan para petualang paling tangguh pun memilih untuk hindari, Kerajaan Abadi, salah satu dari 5 area terlarang di Chasm Canyon. Di atas sepotong tunggul pohon tua, Grid duduk termenung.
tempat ini tempat yang membuatnya meninggoy berkali-kali saat menyelesaikan quest Azure. Bahkan kini tubuhnya masih terlalu lemah untuk menaklukkannya. Grid tahu ia nggak punya kemewahan untuk naik level secara perlahan. Dia menatap slot kreasi milik blacksmith legendaris di sistem, lalu mendesah berat. Dia menyadari bahwa dia harus menciptakan sebuah item, sebuah karya yang mampu menyesuaikan diri dengan kerasnya medan dan bahaya Castle Canyon. Monster-monster di sana mereka terlalu kuat. Level mereka bukan main. Lebih buruknya lagi, mereka nggak muncul secara terang-terangan, tetapi bersembunyi dalam gelap, menunggu lalu menyerang dari bayang-bayang saat para pengelana lewat tanpa curiga. Di sekitarnya dedaunan berguguran, dan saat dia melihat ke tanah di dekat tanggul, sekumpulan makhluk kecil mulai berjalan di sekelilingnya. Tubuhnya membeku. Dalam kekalutan itu muncul sosok Khan, si blacksmith tua yang setia. Dia menghentikan pekerjaannya dan menanyakan soal bahan yang bisa digunakan untuk menyamarkan diri. Khan berbicara tentang sisik naga perak, makhluk yang dikenal karena kemampuan sembunyi luar biasa. Sungguh material ideal untuk peralatan kamuflase. Grid mendengarkan dengan penuh tanda tanya. Dia mulai merasa frustasi ketika Khan mengatakan bahwa sisik naga nggak bisa dilelehkan oleh manusia. Mengapa tidak diberitahu sejak awal? Khan melanjutkan menyebutkan jubah legendaris buatan Kruger, penjahit legendaris dari ratusan tahun lalu. Jubah nggak terlihat, katanya masih ada satu bahan lain, sisik shieldpit, makhluk kecil seperti peri angin yang juga memiliki perlindungan kamuflase alami. Karena itu peralatan dari bahan ini bukan buatan blacksmith, melainkan hasil karya penjahit. Grid menyentuh dagunya lagi. Saat ditanya jenis item apa yang ingin dibuat, dia menjawab clock. Untuk bahannya, dia menuliskan sisik shieldpit. Senyum kecil mereka di wajahnya ketika sistem meminta desain item. Jemarinya menari di layar, menggambar desain dengan semangat tinggi. Jubah biasa terasa membosankan, maka dia menambahkan tudung, lalu menyematkan pengait yang praktis agar nggak terlihat seperti jubah imam yang kuno. Saat sistem meminta karakteristik, dia menulis, menyembunyikan kehadiran pemakainya. Ketika notifikasi berbunyi, sebuah jubah putih pendek muncul di atas layar. Ia membacanya perlahan, peringkat unik, meningkatkan kecepatan gerak, dan menambah resistensi terhadap angin sebesar 20%. Sebuah senyum penuh kepuasan muncul di wajahnya. Lalu dia menamainya Zipper Sweatshirt. Grid melangkah ke workshop. Perutnya lapar, tapi dia tahu ini baru awalnya. Khan tertawa melihatnya. Dia berkata bahwa jika seseorang bukan elemental, mereka bahkan gak bisa melihat shieldpit, apalagi menangkapnya. Dia tertutup lumpur kegagalan. Namun Khan belum selesai. Dia mengangkat tangan dan berkata bahwa ada cara lain. Frost Orcs dari Pegunungan Utara memiliki indera keenam yang mampu mendeteksi dan memburu shieldpit. Grid tersentak. Tentu, asal ia bisa melawan hawa dingin, dia punya peluang. Keesokan harinya matahari bersinar terang. Grid memeriksa perlengkapannya, jaket hangat dari kulit beruang coklat raksasa, topi hangat, jubah normal, sarung tangan langka, dan sepatu epic. Dia mencatat satu item rare, satu epic. Cukup baik, tapi sistem memunculkan penalti. Efek performa menurun karena nggak memenuhi syarat level. Tapi ada kelebihan tersembunyi. Saat dipakai sebagai satu set, semua item itu memberi peningkatan pertahanan dan resistensi terhadap dingin. Grid tersenyum. Dia yakin mentor nggak mengajarkannya metode produksi set. Khan hanya membuat item satu per satu. Tapi karena Grid berhasil menyeimbangkan proporsinya, set ini tercipta. Dia merasa bangga. Mungkin, hanya mungkin, karena ia adalah pewaris Pakma. Ia sadar bahwa perlengkapan ini bisa dijual dengan harga tinggi. Tangannya menyentuh belati di pinggang. Persiapan telah sempurna. Monster seperti orc bukanlah masalah besar. Dia melambaikan tangan pada Khan dan berkata bahwa ia akan pergi. Ini adalah perburuan pertamanya yang benar-benar matang. Namun di langit yang cerah itu hanya satu kebenaran yang belum ia ketahui, bahwa kemungkinan sisik shieldpit muncul dari orc itu kurang dari 1%. Di tengah hamparan salju tebal di utara yang membeku, Grid melangkah perlahan menembus badai. Angin menggigit kulit, mengguncang dunia putih yang gak berujung. Namun bagi Grid yang menggunakan zirah raksasa berwarna coklat, suhu dingin itu terasa seperti sejuk semata. Dia menatap telapak tangannya, membandingkan dirinya dengan para pemain biasa.
yang mungkin hanya bertahan beberapa menit di tempat seperti ini. Tapi berkat 60% ketahanannya terhadap dingin, dia baik-baik saja. Perjalanannya bukan tanpa tujuan. Di kejauhan, sebuah perkemahan tampak samar, markas para Frost Orc. Grid membutuhkan sisik silpit yang mereka simpan. Senyum tipis muncul di wajahnya, menganggap orc-orc rendah itu nggak cukup cerdas untuk menggunakan busur dan panah. Dia pikir membasmi mereka akan semudah merebut permen dari anak kecil. Tapi segalanya berubah saat orc itu menyadari kehadirannya. Mereka saling bertanya tentang pria berkulit coklat yang mendekat dengan santai. Bahkan mereka merasa makhluk ini mungkin gila. Grid yang mengamati mereka dari kejauhan menyadari bahwa meski primitif, makhluk-makhluk ini mampu berkomunikasi dengan baik. Dia menarik pedangnya siap untuk bertempur, tapi tiba-tiba sebuah anak panah melesat nyaris mengenai wajahnya. Dia terpaku. Orc ini ternyata bisa menembak, dan akurasi mereka di tengah badai salju sangat mencengangkan. Pikiran Grid melayang pada seorang lelaki tua. Mungkin pernah memperingatkan tentang kekuatan tersembunyi orc di wilayah ini. Ketakutan menyergapnya. Dia berlari, gesit dan lincah. Anak panah mengejarnya tanpa henti, tapi dia terus melompat dan menghindar, seolah menjadi meteor yang menari di langit malam. Serangan dari jarak 30 meter di tengah angin kencang gak masuk akal. Namun tiba-tiba semua anak panah berhenti. Dia mendongak dan menemukan seekor orc raksasa di hadapannya. Makhluk itu meraung, memerintahkan Grid untuk meninggoy. Tanah bergetar saat orc menghantamnya. Grid terhuyung, nyaris tak percaya. Belum sempat pulih, dia melompat mundur dan melancarkan tebasan angin. Serangan yang membawa 60% kekuatan. Luka dalam mengoyak dada musuh. Tapi sebelum sempat merasa lega, sebuah kapak terbang ke arahnya. Terlambat menyadari, Grid terluka lagi. Orc itu mendekat dan mencaci, menyebut luka dari tebasan Grid menyakitkan. Grid menilai situasi. Meski musuh tanpa zirah, kulit mereka sekeras baja. Kekuatan mereka nyaris setara. Dia tahu nggak mungkin mengalahkan semuanya sebelum fajar. Maka dia mulai merancang serangan kombinasi. Energi dikumpulkan, serangan ditingkatkan 10%, kecepatan dinaikkan 30% selama 2 detik. Pedangnya berkilauan oleh kekuatan. Dalam loncatan tinggi, ia menancapkan bilahnya ke dada musuh. Serangan kritis yang memberi efek berdarah. Tapi orc itu belum meninggoy. Dia bangkit, menyerang balik, membuat Grid mundur dan merintih kesakitan. Pertarungan berubah menjadi perang ketahanan. Setiap luka dibalas dengan ramuan, tapi orc itu terus menyerang. Serangan demi serangan mengguncang tubuh Grid hingga darah memuncrat dan ia terlempar jauh. Tubuhnya menghantam pohon, napasnya terputus. Dia memeriksa dirinya. Darah mengucur, nyawa tersisa kurang dari 10%. Ramuan belum bisa digunakan lagi. Dan saat orc mengayunkan kapaknya sekali lagi, Grid tahu dia diambang kematian. Namun cahaya terang membungkus tubuhnya. Judul Apostle of Justice yang pernah ia terima kini bangkit. Dalam bahaya, sang Apostle of Justice gak bisa meninggal sebelum lawannya. Tubuhnya bercahaya, kekuatan meningkat 30%. Orc lain di kejauhan terkejut melihat kapten mereka kalah oleh satu manusia. Mereka murka menyerbu Grid. Tapi kini Grid bukan hanya manusia. Dia adalah cahaya yang membakar malam kutub. Satu persatu mereka tumbang. Grid menerima banyak XP dan naik level. Tubuhnya pulih. Dia berdiri tegak dan menyambut serangan dengan senyuman. Dia melihat setiap orc seperti peti harta karun, penuh pengalaman. Dia meluncurkan skill Unbreakable Justice, menghantam musuh dengan 300% kekuatan. 3 hari kemudian, seseorang muncul di hutan yang sama. Dia mengeluh dingin, menyesal gak membawa perlengkapan lebih. Dia mengingat Grid yang kini berada di pegunungan demi berburu bahan untuk membuat barang legendaris. Dengan rasa bersalah, Huroi menjatuhkan diri ke tanah dan memutuskan menghukum dirinya sendiri karena membiarkan Grid berburu sendirian. Huroi memeriksa perlengkapan, molotov, pedang, dan perisai. Dia berharap bisa bertarung dengan orc hanya dengan itu. Tapi tiba-tiba cahaya muncul dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke arah sumber cahaya, berharap belum terlambat. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, menyelamatkan Grid. Saat ia tiba, desa telah hening. Mayat orc berserakan. Dia menyadari ini adalah pembantaian. Musuh level 120 gak mungkin mudah dikalahkan.
Tapi di kejauhan, seorang pria meringis karena sakit punggung. Grid ternyata selamat. Dengan belati kecil di tangannya, dia telah mengalahkan para orc. Huroi tersenyum penuh rasa syukur. Huroi bersimpuh, berlutut di hadapan Grid. Dalam hati, dia hanya ingin meminta maaf karena telah meninggalkannya. Sebuah jendela status muncul. Grid menatapnya dan dalam hatinya terlintas sebuah pemikiran. Level 83 hanya dalam 3 hari. Pencapaian yang gak main-main. Bahkan jika dibandingkan dengan mereka yang menggunakan peralatan mahal dan bisa mencapai ratusan level dalam sebulan. Tapi entah kenapa, senyum itu gak muncul di wajahnya. Dia mengerutkan kening, menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah kebanggaan, melainkan sebuah pengingat akan kerasnya jalan yang telah dilaluinya. 3 hari yang penuh darah dan keringat demi mengejar jejak langkah masa lalunya sebagai seorang warrior. Pandangan Grid beralih ke arah Huroi yang terus mengikuti langkahnya sejak tadi. Seseorang yang selalu tersenyum, seakan ada hal lucu yang gak ia mengerti. Kenapa Huroi terus mengikutinya? Gak ada yang istimewa di sini. Tapi Huroi justru berkata bahwa dirinya merasa senang. Karena meski awalnya takut berjuang sendiri, kini dia tahu bahwa usahanya gak sia-sia. Grid menarik napas panjang, gak paham kenapa orang lain begitu mencemaskan dirinya. Padahal dia baik-baik aja. Tatapan Grid kembali jatuh pada jendela status. Sudah berhari-hari dia berburu orc dan membunuh puluhan dari mereka. Namun hanya 3 lembar sisik silpit yang dia dapatkan. Sangat menjengkelkan. Di belakangnya Huroi itu bertanya mengapa wajahnya begitu murung. Tanpa pikir panjang, Grid berbalik dan menggeram, mengungkapkan kekesalan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia juga kesal karena pria itu terus memanggilnya Grid setiap detik. Mengapa ia terus membuntuti? Huroi mengangkat kedua tangannya dengan santai, menjawab bahwa ia telah menyelamatkan Grid dari penjara neraka itu. Ia telah menariknya keluar dari misi yang memakan waktu 50 jam dunia nyata dalam sebuah dungeon. Grid melangkah lebih dekat, gak percaya. Misi macam apa yang bisa mengurung seseorang selama itu? Tapi Huroi menegaskan, itulah kenyataannya. Hadiahnya hanyalah kelas 2, sesuatu yang membuat Grid lebih terkejut. Ternyata benar, lelaki ini adalah orang pertama yang memperoleh kelas 2, dan semuanya karena Grid. Amarah membuncah dalam diri Grid. Mengapa hanya dia yang mendapat hadiah seperti itu? Bukankah dia juga menghadapi banyak rintangan demi menyelamatkan nyawanya? Tapi Huroi tetap tenang. Meski memiliki penampilan menarik, kelas keduanya itu memang ditakdirkan untuk mendukung Grid. Grid semakin kesal. Gelar Apostle of Justice memang terdengar bagus, tapi kenyataan bahwa orang lain mendapatkan kelas karena dirinya itu benar-benar membuatnya merasa janggal. Dia mendekat, mata membara dan dengan penuh amarah memaki pria itu, berjanji akan melindunginya sampai meninggoy. Tapi Huroi nggak membantah, ia justru mengiyakan. Dia hanya ingin tahu arah tujuan mereka selanjutnya. Saat itu Grid berbalik, matanya menatap ke arah goa. Sisik silpit masih kurang. Dia harus masuk lebih dalam, membunuh lebih banyak orc. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sebuah tangan raksasa. Perburuan 3 hari ini telah menguras mentalnya. Jika satu orc lagi nggak menjatuhkan sisik itu, dia akan keluar dari permainan ini. Tapi tiba-tiba keheningan pecah. Sosok besar menjulang di hadapan mereka. Seorang pemimpin orc S, bos level 140. Kapaknya yang masif melayang di udara, menghantam tanah dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Keduanya lari terbirit-birit. Apa yang terjadi? Kenapa monster seperti itu ada di sini? Gumam Grid dalam hati. Jawabannya singkat, karena desa sang monster telah dihancurkan. Grid mengerutkan kening, sadar ini adalah malapetaka. Tapi belum segalanya hilang. Dia menoleh pada Huroi, memintanya menahan sang monster agar dia bisa melarikan diri. Huroi setuju. Grid berlari, merasa lega karena pria itu memiliki kelas yang bertujuan untuk membantu. Tapi ketika menoleh, Huroi masih berada di sisinya. Grid menoleh dengan heran, namun Huroi berkata mereka nggak perlu lari. Kelasnya adalah Apostle of Justice Partner. Selama mereka bersama, statistik mereka akan naik 30%. Dia juga level 138, cukup untuk memberikan dukungan. Grid terkejut membayangkan pertempuran di dungeon kemarin. Ya, pria ini memang kuat. Maka dia setuju, mereka akan melawan. Tapi dia membuat satu syarat, semua barang drop akan menjadi miliknya.
Huroi setuju karena orang ini adalah Grid. Sebuah grup dibuat, distribusi barang diatur hanya untuk pemimpin. Waktu pertarungan pun tiba. Huroi menatap Grid dengan kaget. Bagaimana mungkin seseorang dengan level 83 bisa membunuh begitu banyak orc? Lalu datang pertanyaan mengejutkan. Apakah dia salah satu dari 3 pemilik kelas epic? Grid hanya menjawab samar, tapi Huroi bersorak kagum. Grid tersenyum, cukup sudah percakapan. Saatnya bertindak. Dia berlari berteriak bahwa dia akan menghadapi sang bos, dan Huroi bisa mengurus para orc biasa. Huroi melangkah mundur, merasa harus membuktikan kesetiaannya. Dia mengaktifkan provokasi, kemampuan yang menarik perhatian musuh. Sang bos menoleh padanya dan mulai menyerang. Grid dari kejauhan berkata bahwa nggak ada orang lain yang lebih suka mengumpat selain dirinya. Dia mengayunkan pedangnya. Blacksmith's Fury aktif, disusul Unbreakable Justice dan Winecut. Orc-orc terpental ke segala arah. Dalam pikirannya, dia telah menguasai kombinasi ini selama 3 hari terakhir. Dia mendapatkan 2 sisik lagi, 2 sisik untuk puluhan orc. Betapa ironis. Kini saatnya membantu Huroi, tapi durasi provokasi telah habis. Sang bos menyerang, membuat Huroi terlempar. Grid berteriak, seharusnya Huroi memberitahunya lebih awal. Dia sendiri terkena pukulan. Angin di sekitar terasa seperti pisau yang menghantam tubuhnya. Grid mencoba menghindar, namun tubuhnya terasa berat. Sang bos berdiri tepat di hadapannya. Ini pertama kalinya dia menghadapi bos monster. Akankah ia bertahan? Dia berteriak takkan menyerah. Dia harus menang, sekarang. Huroi menanggapi dan bersama-sama mereka menyerang dari belakang. Unbreakable Justice kembali aktif. Pukulan mereka menghantam keras. Grid melayang, mendarat di samping Huroi. Keduanya melanjutkan serangan, menghancurkan salah satu mata sang monster. Mereka mulai punya peluang. Grid menatap Huroi. Meski menyebalkan, dia bisa diandalkan. Tapi sang bos belum menyerah. Pukulan berikutnya membuat mereka terhempas. Grid bertanya-tanya mengapa monster ini secepat itu. Dan kini sang bos mendekat, menyebut mereka serangga kecil. Pukulan besar menghantam, darah terciprat, keduanya terjatuh. Grid berdiri dengan susah payah. Sisa HP-nya nggak sampai 20%. Tapi Huroi, dia nggak sadarkan diri. Darahnya tinggal sedikit. Grid menggertakkan gigi. Sebagai keturunan Pakma, dia kebal terhadap efek debuff. Tapi Huroi nggak punya perlindungan. Sang bos mengangkat senjata, siap mengakhiri segalanya. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. Tidur mulu, bangun bang. Grid menutupi tubuh Huroi dengan punggungnya. Dia menerima serangan itu demi menyelamatkan Huroi. Grid menatapnya. Ia sadar Huroi nggak bisa meninggoy semudah itu. Di tengah puing-puing harapan yang hampir hancur, ketika segalanya tampak telah diputuskan oleh takdir, Huroi membalikan tubuh Grid dan menatap wajah yang penuh luka itu. Di benaknya satu pertanyaan bergema. Mengapa dirinya harus mengorbankan hidup demi seseorang seperti Huroi? Namun sebelum jawaban muncul, suara serak Grid terdengar lirih, menyuruh Huroi untuk berhenti berbicara kosong dan mulai memprovokasi monster itu. Seenggaknya untuk beberapa detik saja, Grid melihat ke arah Huroi yang memaksakan senyuman tipis dan berkata bahwa sekarang yang paling penting adalah meminum ramuan. Legenda nggak akan mati semudah itu, katanya. Karena pada saat HP-nya sangat rendah, tubuhnya kebal terhadap segala jenis serangan, seenggaknya untuk beberapa detik. Namun nasib tidak memberinya banyak waktu. Di atas mereka, kapak raksasa monster itu sudah terangkat, melayang tepat di punggung Huroi. Dalam hatinya, Huroi merasa telah mengecewakan Grid. Bukan hanya gagal melindungi, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya. Grid yang memperhatikan itu mulai menjerit dalam hati, melihat mata kapak itu turun perlahan-lahan. Tetapi sebelum semuanya berakhir, sesuatu terjadi. Kapak itu berhenti, tepat 1 cm dari kepala Huroi. Waktu seolah membeku, mata Huroi bersinar. Steel Wheel telah diaktifkan dalam waktu 5 detik. Tubuhnya kebal terhadap segala serangan. Kemampuan ini langka, istimewa. Waktu jeda 5 menit. Grid segera menenggak ramuan penyembuh. Dalam kepalanya, dia mengumpat sambil teringat akan pertempuran sebelumnya, saat dirinya melindungi orang lain dengan tubuhnya. Sekarang, giliran Huroi. Apakah ini semacam kemampuan bertahan juga? Tepat ketika kapak monster terhenti, Huroi melemparkan campuran muda terbakar ke arah kepala musuh. Api menyala. Grid tersenyum kecut. Huroi benar-benar melempar bom raksasa.
Ledakan mengguncang tanah, api membakar udara. Orc beku lemah terhadap api, dan itu adalah langkah cerdas. Huroi melemparkan bom lain. Grid menangkapnya dan berteriak bahwa inilah saatnya menyerang bersama. Tubuh mereka berlari bersamaan, menyatu dalam momen yang terasa sakral. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Grid berpikir mungkin ini adalah keberhasilan pertama dalam serangan bos yang pernah ia alami. Tapi kegembiraan itu nggak berlangsung lama. Tubuh monster itu terlalu tangguh, seolah tak mempan api. Saat mereka berpikir bahwa serangan mereka berhasil, sang orc menyerang balik. Kaki raksasa menghantam tubuh Grid, menekannya ke tanah. Huroi hanya bisa menjerit tanpa daya. Di tangan sang orc muncul bola api hitam, sihir gelap yang aneh dan menakutkan. Huroi menyadari ini buruk. Grid masih terjepit nggak mampu bergerak. Dalam bayang kematian, orc itu bersiap menghantamkan kapaknya lagi. Namun sesuatu kembali berubah. Huroi berdiri, rambutnya berubah warna, sorot matanya membakar. Dia tahu musuh yang bisa berpikir bukan sekedar monster biasa. Di tangannya pedang monster menanti perintah. Dia berseru dalam hatinya bahwa meskipun tubuhnya hampir hancur, ini adalah pengorbanan demi keadilan. Dia menebas, keras dan penuh tekad. Orc itu terlempar jauh, menjerit karena luka di dadanya. Grid terkejut, serangan itu luar biasa, fatal bahkan. Tapi orc itu belum tumbang. Dia bertumpu pada kaki yang tersisa, bersiap membalas. Huroi tahu serangannya belum cukup. Dia menghunus pedang lagi, bersumpah bahwa kali ini dia akan mengakhirinya. Grid menatapnya, gak sepenuhnya paham maksudnya. Tapi Huroi sudah siap. Saat orc menyerang balik, tubuh Huroi menjadi korban. Dia hancur berkeping-keping, terurai dalam cahaya, lalu menghilang. Dia telah mati. Grid membuka matanya, menatap bayangan terakhir temannya yang telah tiada. Orc itu tersenyum bengis, tapi dari belakangnya, Grid telah berdiri, pedang di tangan, amarah membara. Semua ini demi Huroi. Dia menggunakan Fury of the Blacksmith. Tubuhnya melesat, dan dengan tebasan kuat, dia menusuk dada monster itu. Lubang besar terbuka di tubuh sang orc. Grid merenung sejenak mengapa kerusakan yang dihasilkan begitu besar. Lalu dia sadar ini adalah pengorbanan untuk keadilan. Sebuah skill langka yang menguras seluruh energi Huroi demi menurunkan pertahanan musuh. Namun sebelum kemenangan bisa diraih, kapak monster itu kembali terayun, menghantam Grid tepat di dada. Darah muncrat. Grid terguncang, napasnya mulai berat. Satu serangan terakhir, ia harus menyelesaikan ini sekarang. Meski tubuhnya hampir runtuh, saat ia hendak menyerang, tiba-tiba satu matanya bersinar terang. Sebuah jendela sistem terbuka di hadapannya. Apostle of Justice menunjukkan kekuatannya saat momen kritis. Semua statistik meningkat 30%. Skill Unbreakable Justice telah selesai cooldown. Pedangnya memancarkan cahaya dan dengan teriakan keras, Grid melesat ke arah musuh. Kapak musuh terangkat, tapi sebelum bisa mengenai, senjata itu hancur berkeping-keping. Grid mendarat tepat di depan musuh yang kini berlutut. Napas berat, tenaga hampir habis, tapi akhirnya musuh telah dikalahkan. Orc beku itu jatuh, tubuhnya membatu dalam keheningan abadi. Grid berdiri di atas medan perang gemetar, tapi bibirnya menyunggingkan senyum. Kemenangan ini adalah miliknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berhasil menyelesaikan Red Boss. Dengan satu tarikan napas dalam, kepala diangkat dan suara menggema ke seluruh lembah. Sebuah jeritan panjang, lantang, penuh kebanggaan. Teriakan kemenangan dari seorang legenda yang terlahir dari api dan darah. Keesokan harinya, Grid duduk sendiri di workshop, menatap meja kayu yang penuh dengan drop loot dari pertempuran kemarin. Di sana bertengger dengan tenang trofi-trofi yang menjadi bukti dari Red yang sukses. Namun di balik keberhasilan itu, pikirannya tetap dibayangi kenyataan pahit. Timnya belum mengumpulkan 20 sisik silpit. Masih banyak yang harus dilakukan. Ia menatap tumpukan barang lalu mulai memeriksa satu persatu. Sebuah jendela informasi muncul ketika ia menyentuh helm yang besar dan berat. Helm kepala suku S. Horkov, peringkat unik dengan pertahanan sebesar 130, menambah 10% kesehatan, tapi mengurangi 20% kerusakan saat serangan kritikal. Helm itu bahkan memiliki peluang kecil untuk mengintimidasi musuh, dan ketika kelima setnya dikenakan, kemampuan luar biasa akan terbuka. Transformasi yang memanggil Orc S memberikan kekuatan untuk memimpin mereka.
Kekuatan langka yang tak hanya membuat pemakainya menakutkan, tapi juga penuh karisma. Di samping helm ada bola petir merah. Bola itu memiliki kemampuan memanggil kilat dari langit, memberi atribut petir pada senjata yang terkena, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Namun setiap pemanggilan mengurangi 10% HP pemanggilnya. Efeknya luar biasa namun penuh resiko. Dia menemukan juga kristal-kristal berharga, batu peningkatan senjata suci, batu peningkatan armor suci, dan beberapa sisik silpit. Tapi ketika melihat kulit orc yang ada di antara barang-barang itu, Grid langsung melemparkannya ke belakang dengan wajah jijik. Baginya kulit itu tidak ada nilainya. Helm dan bola petir sebaliknya adalah barang mahal, bisa terjual tinggi di pelelangan. Saat memeriksa kristal, Grid terkejut. Dia nggak menyangka akan mendapatkan batu peningkat versi suci di sana. Biasanya jika peningkatan dengan batu biasa gagal, tingkat barang akan turun 3 tingkat. Tapi dengan batu suci hanya turun 1 tingkat. Dan nilai batu suci itu bahkan bisa mencapai 12 kali lipat dari batu biasa. Harganya sekitar 1.200 emas. Fantastis. Nggak heran hanya pemain tingkat tinggi yang mampu menggunakan batu ini untuk peningkatan. Pikiran Grid melayang pada bawahannya. Kalau bukan karena bocah itu, dia nggak akan bisa mengumpulkan semua ini. Rasa bersalah mulai merayap di hatinya, tapi realitas nggak memberinya pilihan lain. Dia memeluk batu-batu itu sambil tersenyum getir, mencoba menenangkan hatinya yang tergolak. Tiba-tiba Khan menghampirinya dengan mata berbinar, tampak senang dengan barang-barang hasil buruannya. Grid panik, menyembunyikan semuanya dan menyuruh lelaki itu pergi. Barang-barang ini miliknya, nggak ada yang boleh mengambilnya. Tapi Khan penasaran melihat barang-barang di meja. Dia belum pernah melihat item seunik ini sebelumnya. Di saat yang sama sesuatu terbakar di dekat sana. Khan menoleh dan bertanya mengapa Grid membuang kulit orc itu. Grid hanya menjawab, kulit Frost Horkov nggak berguna. Tapi Khan nggak setuju. Dia mengatakan bahwa kulit itu sangat bagus untuk lapisan dalam armor, bisa menetralkan efek dari lapisan luar. Seorang pemuda berambut coklat menghampiri dan memohon agar diberikan kulit itu, karena tanpa itu dia bisa mati. Mendengar itu, Grid tersenyum dan menyerahkan kulit itu padanya. Mereka pun sepakat ia harus membuat armor dari kulit tersebut. Gak lama kemudian mereka berada di toko, berdiskusi mengenai pembuatan armor. Penjual mengatakan bahwa mereka membutuhkan 3 batu peningkatan dan biaya 1.000 emas. Grid mengeluh biaya itu terlalu besar. Tapi dia sadar persiapan ini penting. Bukan cuma sisik silpit yang jadi penghalang. Dia harus melewati ngarai Kessen untuk menemukan fresko yang berisi ilmu swordsmanship Pakma. Bahkan menghadapi orc biasa saja sudah sulit, apalagi melawan bos mereka yang jauh lebih kuat. Grid memandangi kristal di tangannya. Dia tahu saatnya meningkatkan senjatanya. Dia berjalan menyusuri jalanan, mencari tempat sunyi. Di sudut sebuah bangunan, dia berhenti. Disinilah tempat yang tenang, tempat untuk berkonsentrasi. Dia mengeluarkan belati idealnya dan mengingat keluarganya. Mereka sedang kesulitan. Haruskah ia benar-benar menghabiskan semua uang ini untuk meningkatkan senjata saat keluarganya menderita? Dia menggenggam senjatanya erat, menatap tajam ke depannya. Ini adalah investasi untuk masa depan. Ia harus melakukannya. 1 batu peningkatan digunakan. Belati meningkat ke +1. Sinar terang mengelilinginya. Batu kedua +2. Batu ketiga +3. Grid tersenyum. Peningkatan sejauh ini berhasil. Batu keempat digunakan dan akhirnya belati ideal itu mencapai +5. Jendela karakteristik muncul. Kekuatan serangan 337, kecepatan serangan +11%, kemungkinan membunuh instan dalam 1 tebasan. Belati itu juga menjadi jauh lebih ringan. Ia tahu setelah +5 tingkat keberhasilan menurun drastis, tapi kilau cahaya pada +6 itu akan luar biasa. Grid ragu, haruskah ia mengambil risiko ini? Tapi senyuman kembali muncul di wajahnya. Dia adalah pewaris jiwa Pakma, bukankah ia mampu? Dia telah membeli lebih banyak batu peningkatan, tapi ketika mencoba lagi, semuanya kacau. Peningkatan ke +3 gagal, tingkat senjatanya turun drastis. Dia ngamuk, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah peluangnya seharusnya lebih besar untuk dirinya? Dia nggak menyerah, dia mencoba lagi, dan akhirnya cahaya biru menyelimuti senjatanya. Belati itu kini +6. Orang-orang di sekitarnya terperangah. Gak seorang pun di antara mereka pernah ngelihat senjata yang mencapai level ini. Semua mata tertuju padanya. Grid merasa seperti pahlawan.
Untuk sesaat, dia merasa bahwa semua jerih payahnya terbayar. Namun, ketenangan itu terganggu. Seorang pria mendekat, salah satu dari 3 pemilik kelas tersembunyi dan peringkat atas di papan peringkat. Dengan senyum mengejek, pria itu menunjukkan pedangnya. Senjata bercahaya terang, level plus 8. Semua orang terkesiap. Grit terdiam, dia merasa kecil. Tapi kemudian Grit menatap senjatanya sendiri dan bertanya dalam hati, apakah kau pernah merasakan kepuasan sejati setelah mengorbankan segalanya untuk satu tujuan? Pria itu membalikkan badan dan pergi, menganggap semua itu kekanak-kanakan. Orang-orang mulai bergumam, menyebutnya sombong dan menyebalkan. Tapi di tengah sorotan itu, seseorang datang pada Grit dan berkata bahwa itu keren. Grit mengangguk. Senja pun datang, dia kembali ke workshop. Di sana dia kembali merenung, masih ada batu peningkatan suci di tangannya. Haruskah dia menggunakannya atau menyimpannya untuk keluarga? Tapi Han datang lagi menyodorkan sebuah jubah. Awalnya Grit pikir itu lelucon, tapi ketika dia memegangnya, muncul statistik luar biasa. Armor, Han Masterpiece, tingkat epic, pertahanan tinggi, kecepatan gerak meningkat, pengurangan berat, dan penguatan fisik. Khan berkata ini adalah karya terbaiknya, dan dia berharap armor ini akan berguna. Grit hanya bisa tersenyum, rasa syukur memenuhi dadanya. Gak lama kemudian dia berdiri di ambang ngarai Kessen. Di tubuhnya, helm kepala suku Frost Orc, sarung tangan epik dengan peluang serangan ganda, sepatu petualang langka. Ia menatap senjatanya yang bersinar. Grit gak menyesal, gak akan mundur. Di tangan kirinya, batu peningkatan suci masih bersinar lembut. Dia tahu jika dia bisa mencapai plus 6, maka plus 8 adalah panggilan jiwanya. Gak ada batas bagi seseorang yang percaya pada kemampuannya. Dia menarik napas dalam, waktunya berangkat. Petualangan sejati baru aja dimulai. Di tepi jurang Kessen, Grit berdiri diam. Angin menderu dari bawah, menyapu debu dan serpihan batu, seakan hendak menelannya hidup-hidup. Matanya memandang ke dalam jurang gelap itu, dan dalam hati kecilnya dia tahu jatuh sekali aja itu akhir segalanya. Tempat ini adalah neraka yang menyamar sebagai tanah pencarian. Namun Grit bukan lagi anak baru yang takut pada bayangannya sendiri. Dia membuka jendela informasi, menatap layar virtual dengan sorot mata tajam. Timbangan Silpit memang penting, namun dia mengingat satu hal, tujuan awalnya bukan itu. Ada misi klasik, sebuah pencarian warisan kuno, Pakma Swordsmanship. Di ngarai ini, di utara kota, kunci identitas Pakma tersembunyi. Syaratnya, kuasai ilmu pedang. Hadiahnya, seorang budak Dain. Tapi lebih dari itu, sebuah pedang tingkat legendaris. Dia membayangkan pelindung tubuh dan senjata yang akan dia raih. Dagger andalannya kini meski sudah diasah hingga plus 8, tetap hanya senjata biasa, gak sebanding dengan pedang yang ditawarkan oleh quest ini. Tapi lebih dari segalanya, yang paling penting adalah ilmu pedang Pakma. Dia butuh lebih banyak skill untuk bertarung sekarang. Pandangan Grit melirik ke dinding-dinding ngarai. Di sana, Aves bersarang, monster level tinggi yang telah berkali-kali merenggut nyawanya. Namun dari kematian itulah dia belajar. Maka kali ini dia melangkah dengan hati-hati. Diam-diam dia menyusup ke dalam. Dan ketika seekor kadal bermata tajam muncul, monster level 160, ketakutan kembali menggigit nadi. Belum sempat berpikir, monster itu melompat dan menyerangnya. Lidahnya yang seperti cambuk tajam menghantam keras, membuat bebatuan runtuh di sekitarnya. Grit tersentak. Monster ini adalah mimpi buruknya selama ini. Tubuhnya gemetar, tapi Grit menatap tajam ke arah musuh dan menolak tunduk. Dia mengaktifkan Fury of the Blacksmith dan Wine Cut. Serangan itu membuat kadal melolong. Tubuhnya terlempar ke tanah. Grit melihat efek serangannya, 1230 damage, lebih tinggi dari dugaan. Daggernya telah memberi kekuatan ekstra. Dia nggak menyia-nyiakan momen itu. Dia kembali mengayun dan mengaktifkan Unbreakable Justice. Kadal itu meraung sebelum akhirnya ambruk, mati. Grit mendekat, menatap tubuh monster yang telah tak bernyawa. Dia tertawa kecil. Monster level 160 berhasil ia kalahkan. Dirinya kini bukan Grit yang dulu. Namun gak lama ia menengadah dan melihat segerombolan Lizardmen berdiri di kejauhan. Monster level 185. Sorot mata mereka penuh amarah. Mereka langsung menyerang.
Grid dengan keyakinan yang meledak menghunus senjata dan melemparkan daggernya. Dagger itu menabrak perisai lawan dan serangan mereka datang seketika, menghantam Grid keras. Ia terjatuh, tubuhnya berdarah, pundaknya terasa patah. Namun ia masih hidup berkat armor Khan Masterpiece. Armor mahakarya itu menyerap sebagian besar kerusakan fisik. Meski begitu, Grid tahu armor yang hanya menahan serangan gak akan menyelamatkannya. Dia harus melawan balik. Bangkit, dia menghantam salah satu musuh dengan Unbreakable Justice. Tubuh monster itu terlempar, menghantam rekan-rekannya. Lalu, Winecut menyapu mereka, memaksa para Lizardmen terpisah. Dia mengaktifkan fast movement, menambah kecepatan dan kelincahannya. Gak berhenti, dia membakar tubuhnya dengan Blacksmith Rage. Serangan dan kecepatan bertambah drastis. Dia menebas satu persatu, mengakhiri hidup mereka di bawah ayunan senjata tajam. Tubuh Grid mendarat keras, napasnya terengah, tapi ia menang. Monster Lizardman musnah. Dia menerima ribuan XP, namun kemenangannya pahit. Mananya hampir habis. 4 skill aktif telah mengurasnya habis-habisan. Dia menengguk potion dan mencoba menenangkan diri. Dalam benaknya, Grid membayangkan monster raksasa, seekor laba-laba. Ia berharap gak bertemu dengannya dulu. Tapi saat harapan muncul, justru sosok itu menampakkan diri. Seekor laba-laba raksasa muncul, level 180. Dia menggaruk kepala, apakah ini takdir? Monster muncul saat ia mengingatnya. Serangan laba-laba itu datang secepat kilat. Grid melompat mundur. Laba-laba itu mengingatkannya pada kekalahan masa lalu. Pernah sekali dia ditelan mentah-mentah, tapi kini dia menolak takut. Dia mengaktifkan Winecut, lalu mendekat, menyerang. Namun damage-nya kecil, cuma 300-an. Pertahanannya lebih tinggi dari pemimpin orc. Laba-laba itu berteriak dan menyerang. Grid menepis, menghindar, mengaktifkan fast movement. Serangan demi serangan ia elak. Namun semua itu sia-sia jika nggak bisa menembus pertahanan musuh. Bahkan Winecut nggak bekerja sebagaimana mestinya. Satu-satunya harapan adalah kombinasi skill pamungkas. Dia menginjak tanah keras, menahan luka dan ketakutan. Lalu dia mengaktifkan Degree of Freedom dan Satisfy. Dia mengayun tangan, Winecut menyala. Lalu ia menambahkan Unbreakable Justice. Ledakan energi menghantam laba-laba tepat di bagian perut. Darah menyembur, laba-laba itu mengaum, tubuhnya terpental jauh. Skill baru telah tercipta, Wine of Justice. Sebuah gabungan teknik, damage setara 320% serangan, jangkauan 6 meter, radius 2 meter. Mana cost dan cooldown signifikan, tapi kekuatannya luar biasa. Grid menatap tangan yang menggenggam senjata. Dia baru saja menciptakan skill miliknya sendiri. Dia melompat, menukik ke arah lawan yang sekarat. Saat itu efek sarung tangan terbaiknya aktif. Serangan berikutnya dilakukan 2 kali. Grid mengayunkan senjata. Ayunan ganda menghantam keras. Tubuh laba-laba membeku lalu lenyap dalam cahaya. Dia menang. Dia duduk, tubuhnya lelah, mencoba bernapas dalam-dalam. Suara tertawa mengisi ruang sunyi. Dia naik level, sekarang level 86. Teriakannya menggema ke seluruh ngarai. Namun ia nggak tahu dari kejauhan sepasang mata menatapnya. Seseorang dengan rambut yang berkibar tertiup angin. Dia berdiri di atas tebing menatap Grid dengan sorot mata rumit. Kekaguman dan dendam bercampur satu. Dia mengingat semua, pengkhianatan, penderitaan, dan kehilangan segalanya. Orang ini, Pyro, mantan Kapten Red Knights, sang ksatria malam terkuat Kekaisaran Saharan. Pyro melangkah mendekat, menggumam. Dia telah menemukan buruan lamanya. Dia akan mengukir balas dendam dengan tangannya sendiri. Di suatu waktu setelah gunung-gunung itu kembali sunyi dan senyap seperti dahulu, terdengar suara samar dari dalam sebuah gua yang gelap dan berdebu. Di sanalah di antara jaring laba-laba yang menggantung seperti tirai kematian, 3 orang lelaki tengah menggantung, terjebak dan membicarakan keributan yang sempat mengguncang tempat itu. Mungkin kata mereka si laba-laba kembali lebih cepat dari biasanya. Salah satu dari mereka, Choi Chansung, seorang petarung level 87, berbalik dan berkata bahwa ia akan pergi berburu mangsa dan membawanya kembali, seperti yang lainnya pernah lakukan. Di sampingnya tergantung Sim Kiwan, juga level 87, yang menggerutu bahwa mereka seharusnya nggak datang ke kota ini. Dia nggak ingin berakhir sebagai makanan serangga raksasa. Lalu mendekatlah Lee Junho, seorang pria penuh amarah, yang dari nada suaranya saja sudah mampu membelah keheningan.
Dia menatap tajam dan menyalahkan mereka, karena mereka sendirilah yang setuju datang ke tempat ini. Tatapannya kemudian jatuh kepada Sim Ki-wan. Nada suaranya menjadi sarkastik, seolah menanyakan apakah seperti ini balasan untuk seseorang yang telah merawat mereka selama bertahun-tahun. Yang lain ketawa, menganggapnya candaan semata. Seseorang di antara mereka balik bertanya mengapa ia berbicara seperti itu kepada teman-temannya. Tapi Lee Junho menatap mereka dengan mata yang gak lagi bersahabat. Sim Ki-wan menyeringai saat nama Yong-woo disebut. Ia tertawa kecil, mengingat kenangan lama tentang seorang lelaki yang selalu memberinya uang, membiarkan dirinya dipukuli tanpa membalas, hanya karena mereka bisa. Masa sekolah dulu katanya adalah sebuah kesenangan bagi mereka. Tubuh gempal di sampingnya tertawa pelan mengiyakan. Mereka mulai membicarakan Choi Chan-sung bahwa ia satu-satunya yang gak pernah menyakitinya secara langsung. Tapi Sim Ki-wan mendengar bahwa kini Yong-woo juga bermain game ini. Dengan angkuh mereka menertawakannya. Dia hanya memiliki peringkat S, bahkan di dunia maya pun dia tetap seorang pecundang. Saat mereka mencoba melepaskan diri dari jaring itu, usaha mereka sia-sia. Pisau gak mampu memotong serat kuat jaring laba-laba itu. Sihir api gak berguna. Ketiga dari mereka mulai saling menyalahkan, saling berteriak. Mereka tahu bahwa kematian perlahan tengah mendekap mereka. Tak melalui pertarungan, tapi lewat kelaparan. Di kejauhan sosok muncul dari dalam gua. Siluetnya mendekat, langkahnya mantap. Dia bergumam, menyebut bahwa laba-laba itu pasti sudah hidup di gua ini bertahun-tahun dan pastinya memiliki harta berlimpah. Tapi mengapa item yang ia dapatkan dari monster itu begitu buruk? Apa artinya kekuatan jika nggak ada hadiah sepadan? Ketiganya terkejut saat mengenali sosok itu. Mereka berteriak meminta tolong. Grid mendekat, heran mengapa ada pemain lain yang menangkap makanannya. Namun saat dia mendekat lebih jauh, mereka langsung menyerangnya, berteriak bahwa pria itu akhirnya datang. Tapi yang mengejutkan bukannya membalas, Grid justru berbalik dan lari sejauh mungkin. Sementara mereka berteriak kebingungan, menyebutnya aneh dan pengecut, Grid berlari dengan hati penuh gemuruh. Di balik helmnya, Grid mengenali Lee Junho, pria yang pernah menghancurkan harga dirinya saat di sekolah. Ia adalah pengangguran kala itu, penuh utang dan dipermalukan saat reuni. Tiga orang itu, Choi, Sim, dan Junho, adalah mereka yang dulu memukulnya, mengambil uang sakunya, mempermalukannya hari demi hari. Mereka akan melakukan hal yang sama lagi jika tahu siapa dia di dunia game ini. Maka dia menggertakkan gigi dan berlari, tapi langkahnya terhenti. Dia mengulang satu kalimat dalam hati, "Aku sudah lebih kuat sekarang." Dia tersenyum, sadar bahwa dirinya bukanlah pria lemah yang dulu mereka kenal. Dia kini adalah seseorang yang mampu menghancurkan mereka. Sementara itu, tiga pria itu masih tergantung meratapi nasib. Mereka gak bisa keluar dari game ini tanpa dianggap mati. Lee Junho menggerutu menyebut bahwa pemain tinggi kadang suka meremehkan yang lemah. Namun, ia mulai merasa senang saat melihat Grid kembali. Grid mendekat, bertanya apakah mereka butuh bantuan. Ketiganya bingung, tetapi berharap. Namun wajah di balik helm itu memancarkan hawa berbeda, penuh rencana. Dengan nada tenang, Grid berkata bahwa ia akan menolong mereka dengan satu syarat, berikan semua peralatan mereka. Ketiganya terperangah, gak percaya, memang hanya demi menolong jaring. Pemimpin mereka mengeluh, menyebut bahwa syarat itu terlalu keterlaluan. Tapi sebelum ia sempat mengelak lebih lanjut, sebuah tinju menghantam wajahnya. HP-nya langsung turun drastis. Apa ini, pikirnya? Hanya satu pukulan, tapi rasanya seperti ditabrak kereta. Tinju itu bercahaya. Blacksmith's Fury telah diaktifkan. Grid berteriak mempertanyakan apakah mereka mengira nyawa mereka begitu murah. Lalu tertawa, memikirkan bahwa ia akhirnya bisa memukul Lee Junho. Dunia ini, game ini terasa luar biasa. Lee Junho marah, mulai memaki-maki, tapi Grid hanya menatap dingin ketika pria itu mulai mengancam akan mencarinya di dunia nyata. Grid tersenyum dan berkata bahwa ia tinggal di Argentina. Emosi meledak, Grid memukul lagi dan lagi. Ini waktunya membayar semua itu. Sautan minta ampun mulai terdengar. Mereka menawarkan semua uang mereka, tapi Grid menolak. Satu pukulan untuk satu orang, satu dendam untuk satu luka lama. Satu teman mereka yang lain memohon agar Grid berhenti, menyarankan jika tak ingin menolong, tinggalkan saja mereka. Grid menatapnya, orang ini agak berbeda. Pernah sekali meminta maaf, tapi tidak di dunia ini.
Tidak ada tempat untuk simpati, maka ia mengayun lagi dan menyuruh terus menggonggong. Namun tiba-tiba suara itu memohon lagi. Dia mengatakan bahwa lebih baik mati daripada menerima pertolongan dari Grit. Grit terdiam, bingung. Dia bertanya pelan, tapi teman di sebelahnya malah tertawa gila, menyuruhnya membunuh mereka saja sekalian. Grit menunduk. Pukulan ini sudah gak lagi menyenangkan. Jika ia membunuh mereka, ia bisa masuk penjara dalam game. Reputasinya hancur. Maka ia memutar tubuh dan berkata, kalau begitu biarlah mereka mati sendiri. Dia pergi. Mereka gak percaya apakah dia benar-benar akan meninggalkan mereka. Tapi langkah kaki itu makin menjauh. Dalam hatinya, Grit gak bisa menahan senyum. Mereka pikir dia akan membiarkan mereka lolos. Enggak, dia akan memanggil semua laba-laba ke gua ini. Mereka akan mati perlahan menyakitkan, sesuai yang pantas. Lalu dia meninggalkan gua. Ketiganya saling menatap, bingung, ketakutan, marah. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka hanya bisa menunggu. Hari berganti malam dan jeritan samar mulai terdengar lagi dari dalam gua itu. Grit akhirnya kembali, berdiri di depan jaring-jaring itu, berseru bahwa mereka lebih memilih mati, bukan? Dia menyeringai, berkata bahwa mereka nggak layak mati semudah itu. Mereka harus merasakan maut yang paling brutal. Tapi jaring-jaring itu kosong. Dia terdiam, melangkah pelan, mendekat, nggak percaya. Kemana mereka pergi? Apakah mereka keluar dari game? Dan tiba-tiba dari balik bayangan gua, seekor laba-laba besar muncul perlahan. Grit mematung, gak ada waktu berpikir. Tapi jeritannya menggema di seluruh penjuru gua, menghancurkan kesunyian malam dengan teror yang tak terelakkan. Di tengah lembah yang tersembunyi dan terlarang, di mana matahari hanya mampu menembus celah batu dengan malu-malu, terdapat sebuah air terjun raksasa setinggi 1300 meter yang memancarkan cahaya ajaib. 5 pelangi melingkari tubuh airnya yang mengalir deras, seolah-olah langit sendiri menundukkan diri di hadapannya. Keindahan ini tak terlukiskan dengan kata-kata biasa, bukan sekedar pemandangan, melainkan keajaiban yang menantang kenyataan. Di sanalah sang pendiri kerajaan abadi pertama kali menemukannya, setelah merebut wilayah utara dan menyembunyikannya dalam palung batu yang hanya diketahui oleh mereka yang telah menapaki ranah legenda. Grit, pemuda yang kini berdiri di hadapan air terjun itu, mendongakkan kepala. Dia membatin betapa menakjubkannya tempat ini, tetapi rasa tak sabar dan frustasi mulai merambat di dadanya. Dia meneriakkan pertanyaan ke langit yang tak menjawab. Mengapa sang pendiri melakukan ini? Di mana seharusnya ia mencari Pakma Swordsmanship? Dahi Grit berkerut, ingatannya mengarah pada asumsi konyol bahwa teknik itu diukir di kumis utara. Sungguh bodoh, siapa yang percaya pada bisikan hantu? Matanya menangkap sesuatu, sebuah gua. Dia mengira sebelumnya telah menyisir tempat ini selama berhari-hari dan gak menemukan apapun. Tapi gua ini seperti baru muncul hari ini. Penasaran, Grit melangkah mendekat. Perlahan-lahan dia masuk, menyibak tirai air terjun seperti menembus dimensi lain. Di balik air terjun itu, dunia seolah berubah. Dinding gua dipenuhi lukisan purba. Dan di antara goresan itu, Grit akhirnya menemukannya. Pakma Swordsmanship. Pandangannya menyapu ruangan. Kagum dan ragu bercampur dalam jiwanya. Semuanya tertutup debu waktu. Namun garis-garis teknik pedang itu masih bisa dikenali. Dia teringat bahwa ini bukan sekedar tiruan seperti workshop Khan. Ini asli, lebih besar, lebih tegas. Panjangnya hampir 2 meter. Namun satu hal mengganggunya, mengapa nggak ada notifikasi bahwa misinya selesai? Grit menggerutu, dia harus mempelajari semua gerakan ini satu persatu. Menyebalkan pikirnya. Tapi waktu terus bergulir, dia menarik keluar belatinya. Nggak banyak waktu tersisa, jadi dia mulai menirukan setiap gerakan yang tergambar di dinding. Jam demi jam berlalu, langkah demi langkah diulanginya. Di balik air terjun itu, dia mulai kehabisan tenaga dan kesabaran. Dia mengumpat, menghentakkan kakinya, putus asa. Ketika nyaris menyerah, matanya menangkap gambar lain, tepat di tanah. Hatinya berdebar. Saat itu juga notifikasi muncul. Dia telah mempelajari Pakma Swordsmanship. Ini adalah quest klasik pertamanya yang berhasil diselesaikan, dan saatnya kembali ke workshop Khan. Dia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Untuk menyelesaikan teknik ini bukan berarti dia harus mengulang semua gerakan. Cukup melihat dan memahami. Seketika jendela notifikasi berdatangan. Pakma Swordsmanship level 1, sebuah keterampilan yang memiliki 2 wujud, pasif dan aktif.
Dalam keadaan pasif, serangan fisiknya meningkat, peluang kritikal pun bertambah. Namun saat diaktifkan, teknik-teknik khusus akan muncul. Wave, Link, Kill, Restrain, dan Superiority. Masing-masing memiliki efek dan kekuatan yang unik. Grid tersenyum puas. Ini bukan sekadar teknik bertarung, ini seni, ini warisan. Tapi bahkan dalam kemenangan pun ada kebingungan. Beberapa teknik menguras mana dalam jumlah yang besar, lebih dari yang ia miliki. Saat keluar dari gua, pikirannya berkecamuk. Kini ia harus menaikkan intelligence hingga 400. Padahal sebagai blacksmith, kekuatannya terletak pada strength. Ia mengeluh, bahkan belum sempat menaikkan atribut karena terlalu sering mati dalam perjalanan. Tiba-tiba dari dalam air, sesosok makhluk muncul. Lalu 3 lainnya menyusul. Merman, monster level tinggi menghuni lembah. Grid terkejut, mereka terkenal akan kekuatan luar biasa. Tapi senyumnya muncul kembali. Kini saatnya menguji kemampuan. Dia mengenakan helm, bersiap. Magma Swords Friendship diaktifkan. Tubuhnya bergerak otomatis, mengalir mengikuti tarian pedang. Dia mengayunkan belati, melancarkan restrain. Ledakan energi melumpuhkan para monster selama beberapa detik. Tapi dia keheranan, serangannya nggak menyentuh. Mananya habis setengah hanya untuk 1 jurus. Dia minum potion, mengatur napas, lalu menyerang lagi. Wine of Justice. Serangan itu menghabisi 1 monster sekaligus, membuat sisanya ketakutan. Dia berpindah dari satu ke yang lain, melesat dengan kecepatan luar biasa. Namun serangan dari belakang hampir membuatnya roboh. 1 pukulan mengambil sepertiga nyawanya, tapi Grid nggak menyerah. Dia aktifkan teknik wave, gelombang energi menghancurkan para merman. Tubuh mereka menguap di udara. Level up. Ia mendapatkan 10 poin stat dan langsung menginvestasikannya ke intelligence. Tapi dia sadar, jangan terlalu tergoda. Dia bisa menaikkan atribut lewat pembuatan item juga. Kemudian sosok pria muncul dari bayangan. Seorang NPC bernama Pyro. Penampilannya biasa aja, tapi aura yang dibawanya tajam dan dalam. Pyro berkata bahwa ia hanya ingin bertanya. Grid menatapnya curiga. Siapa orang ini di tempat seberbahaya ini? Gak lama, para monster muncul kembali, mengejar mereka, jumlahnya puluhan. Grid tahu dia gak akan selamat. Dengan cepat, dia menunjuk Pyro, membatin bahwa satu-satunya jalan untuk bertahan adalah menuduh orang ini sebagai pelakunya. Namun dalam sekejap, Pyro menghancurkan semua monster, satu persatu hanya dalam hitungan detik. Grid terpana, pedang ini terlihat sangat sakti. Siapakah dia sebenarnya? Pyro menatap Grid dalam-dalam, menyebutnya sama dengan orang yang paling ia benci di dunia. Lalu ia menawarkan sebuah quest, menjadi agen balas dendam melawan Red Knights yang telah menghancurkan hidupnya. Imbalannya, gelar Agent of Revenge, kekuatan baru, dan keterampilan unik bernama Murderous Impulse. Namun, gagal berarti kehilangan 4 level. Grid menolak, dia merasa gak cukup kuat, tapi Pyro memaksa, bahkan menyerahkan pedangnya. Sebuah senjata langka dengan kekuatan besar hanya bisa digunakan oleh yang memiliki strength dan agility tinggi. Saat Grid tetap menolak, Pyro menendangnya ringan, tapi efeknya luar biasa. Hanya dengan sentuhan itu, Grid menerima damage yang sangat besar. Tubuhnya terhempas ke tanah. Grid gak percaya apakah NPC ini bisa membunuhnya hanya karena menolak quest. Pyro memandangnya tanpa emosi. Jika Grid berubah pikiran, dia bisa mencarinya. Tapi untuk sekarang, pergilah, katanya. Grid bangkit dengan tubuh yang lemas, menyadari satu hal. Dunia ini bukan hanya permainan. Ini adalah panggung ujian, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi. Dan tidak semua musuh adalah monster. Kadang ancaman terbesarmu memakai wajah manusia.